Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Bertamu mukarramin muhtaramin mu'alim wa ustaz wa ya'in wa agama, teman-teman jamaah MJS yang mugi-mugi kita semua senantiasa dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dilalah ora hujannya. Kebetulan malam ini, padahal kata BMKG bisa hujan juga gitu. Artinya BMKG ya sesekali salah gitu kan. Ya seperti janjimu sama dia kan sesekali juga salah gitu. Enggak. Oke, ya alhamdulillah kita masih sehat, masih lancar. Oke. Tadi seperti disampaikan Mas Wahid, malam ini kita akan masuk ke kitab kedua. Tentu 1 jam tidak cukup balah kitab ini sampai rampung. Tapi yang terpenting saya mau ngajak teman-teman, kalau yang punya PDF-nya boleh dilihat untuk melihat transisi. Jadi ada 3 isu utama yang saya mau ajak teman-teman bicara malam ini. Pertama, tentu melihat bagaimana Imam As-Suyuti menyajikan kitab ini, menstruktur, lalu bagaimana dia menyajikannya kepada pembacanya. Lalu kemudian yang kedua, dari situ kita bisa melihat transisi pengetahuan dari Az-Zarkashi 2 abad sebelumnya masuk ke As-Suyuti yang meninggal di akhir abad ke-10. Bagaimana para ulama dulu memperkenalkan Quran kepada audiens. Nanti mungkin di 2 pertemuan terakhir, 1 pertemuan terakhir kita akan baca kitab yang kontemporer, antara Manahilul Irfan atau Al-Mustasfa fi Ulumil Quran. Nanti bagian akhir nanti entah kita bisa jadi ambil 1 kitab yang paling kontemporer lagi, atau kita akan coba bandingkan 3 kitab dalam tema yang sama, bagaimana mereka mentransisi pembahasannya. Oke, itu yang kedua. Lalu kemudian yang terakhir, nah karena saya sering kali sebutkan yang saya senang ngaji di MJS itu adalah membawa ide di kelas yang sangat akademik ke ruang yang umum gitu kan. Gimana kita bisa belajar dari apa yang dijelaskan oleh Imam Suyuti yang sepertinya sangat akademik, untuk lalu kemudian menjadi sikap, tindakan atau perilaku kita dalam berhubungan dengan Quran, baik dalam pengertian yang rasional maupun dalam pengertian yang spiritual. Oke, saya mulai dari guyonan sederhana. Imam Suyuti itu meninggal usia muda ya. Dan beliau salah satu ulama yang dimasukkan dalam kategori al-ulama ul-uzzab, ulama yang tak nikah. Jadi kalau padahal nanti kayak saya akan bacakan sedikit bagian tarjamatul muallifnya. Karangan beliau jumlahnya hampir 400-an. Jadi kayaknya kalau mau ngarang kitab banyak, Anda siap-siap jadi jomblo. Atau semangat para jomblo, Anda sudah selevel Imam As-Suyuti. Tergantungnya, terserah Anda mau melihat dari mana perspektifnya gitu kan. Perspektif jomblo. Tapi beberapa cerita menggambarkan kalau beliau punya sejumlah anak. Padahal uzab tapi punya sejumlah anak. Karena anaknya didapatkan dari umul aulad. Jadi anak berhubungan dengan para budak. Jadi kalau mau lihat sisi positifnya itu mungkin sebagian cara para ulama untuk membebaskan perempuan-perempuan dari perbudakan dulu gitu. Jadi jangan diturut, jangan diikut bagian itunya gitu kan. Saya nggak usah nikah gitu kan. Saya mau cari budak aja biar kayak Imam As-Suyuti gitu. Itu perkoro gitu. Malah yang terjadi malah perbudakan gitu kan. Oke, sorry suara saya agak sedikit seret malam ini karena masih membawa hawa-hawa seret gitu. Kan mungkin banyak hujan. Oke. Enggak, itu pengantar guyon tapi serius gitu ya. Ada 1 kitab yang memang al-ulama ul-uzzab itu ngarang mengumpulkan ulama-ulama yang tidak menikah. Jadi pertama umurnya pendek, yang kedua tidak menikah, tapi ngarang kitabnya banyak. Ayo Anda milih yang mana? Mau milih kayak, oke, tapi ala kulli hal.
Oke, itu satu. Kemudian yang kedua sebagai pengantar umumnya, kitab ini relatif sangat fenomenal. Jadi mungkin dalam satu kesempatan di ngaji yang tahun kedua atau tahun kedua setahu saya ingat saya pernah sempat singgung kitab ini ditulis yang tadi disebut oleh Mas Wahid di abad ke-10. Abad ke-10 itu berarti abad keberapa Masehi? 14 ya. Sekitar 14 Masehi, berarti sekitar 6 abad, 6 atau 7, ya 5 atau 6 abad yang lalu. Tapi kitab ini relatif sangat kuat pengaruhnya di dalam tradisi studi Quran, baik di kalangan para orientalis maupun di kalangan para pengkaji studi Islam di kalangan Muslim. Jadi kalau Anda familiar dengan mafhumun nasnya Nasr Hamid Abu Zaid atau tulisan dia tentang rethinking the Quran toward an humanistic hermeneutics, dia sangat kuat di mengutip buku ini dengan kitab ini dengan sangat secara dominan mengutip kitab ini. Lalu gurunya Nasr Hamid Abu Zaid Amin Al-Khuli di kitab Manahijut Tajdid, dia juga sangat signifikan menggunakan kitab ini. Arkun juga banyak mengutip kitab ini, bahkan membicarakan secara spesifik kitab ini sebagai basis. Nah, makanya nanti kita akan lihat kenapa dia begitu berpengaruh. Bahkan pengaruhnya sangat lebih kuat dibandingkan Az-Zarkashi, sekalipun Az-Zarkashi lebih tua. Justru itu yang mau kita lihat. Jadi di kalangan orientalis, karya pertama yang menulis tentang sejarah Quran secara ekstensif, Theodore Noldeke, The History of the Quran. Ketika Theodore Noldeke menyusun struktur surah Al-Quran ala tertibun nuzul dengan kategori Makkah awal, Makkah tengah, Makkah akhir, lalu Madinah. Susunan itu diantara sumber utamanya adalah kitab ini, Az-Zarkashi, As-Suyuti. Sekalipun As-Suyuti tidak menyebut sebenarnya urutan itu, tapi data yang disajikan As-Suyuti itu sangat kuat digunakan untuk menyusun itu. Guyonannya sederhana, kalau teman-teman yang peminat kajian studi Quran yang tidak sekadar mengkaji untuk ngamal tapi mengkaji untuk lulus kuliah, maksudnya nulis penelitian gitu. Sebenarnya itu bagian dari penting. Jadi contoh sederhana bagaimana karya di abad ke-10 itu menjadi raw data, jadi data dasar untuk lalu kemudian masuk ke dalam diskusi yang lebih kompleks di era kontemporer. Itu adalah seperti Theodore Noldeke mengutip As-Suyuti lalu kemudian bikin teori. Suyutinya nggak menyebut itu, dia cuma ngasih data. Tapi oleh Noldeke malah menjadi temuan yang sangat kuat yang bahkan sebelumnya di dalam tradisi kalangan Muslim tidak terpikir untuk membedakan antara Makkah awal, Makkah tengah, Makkah akhir. Nah, oke, baik. Bismillah, sekarang saya mau ngajak kita masuk ke kitabnya dulu. Jadi sebelum nanti kita lihat, saya punya beberapa versi dan memang banyak sekali versinya ya. Ada satu penelitian seingat saya di Jerman, ada Islam Dayeh, itu nulis disertasinya membandingkan 3 manuskrip Al-Itqan. Jadi dia mau cari mana yang urteks, mana teks yang paling tua dari 3 itu. Kenapa banyak manuskrip tentang Al-Itqan? Ya pertama tentu karena dulu belum ada percetakan, belum ada mesin tik, dia nulis tangan. Tapi memang muncul diskusi di kalangan para ulama, para peneliti belakangan. Apakah Suyuti mengarang kitab ini atau Suyuti mengimlakan kitab ini di hadapan murid-muridnya? Makanya ada banyak versi manuskripnya. Jadi versi manuskripnya itu ada beberapa versi manuskrip. Islam Dayeh nulis disertasi membandingkan 3 manuskrip karya As-Suyuti. Sekarang saya ngambil tahqiq dari Shu'aib Al-Arnaut. Lalu tapi nanti dita'liq oleh Mustafa Syekh. Shu'aib Al-Arnaut, saya tidak familiar juga dengan Shu'aib Al-Arnaut, saya tidak sering dengan muhaqqiqnya. Kalau yang saya pegang sebenarnya bukan yang tahqiq dia, ini yang Darul Fikr yang tua. Enggak disebut sini muhaqqiq. Yang kitab ini enggak disebut muhaqqiqnya yang saya lihat. Oke, baik. Ini jelas tidak ada di Suyuti. Jadi kalau baca tahqiq kan belakangan itu memang
Saya baru tadi sore baca pengantar dari penyunting sebenarnya, penyunting yang Mustafa. Ini penyuntingnya nih. Jadi begini. Ini kalau lihat urutan di sini, ini kitab karangan As-Suyuti, muhakkiknya Syuaib Al-Arnud, lalu kemudian penyuntingnya Mustafa, Syekh Mustafa. Jadi kebelakangan lagi orang yang penyuntingnya. Ya si penyunting menjelaskan tentang beberapa sumbernya. Lalu ini dari penyunting, tambahan ayat ini di Suyuti enggak ada. Wa minhum ummiyyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Ini agak keras ini sebenarnya. Agak jarang-jarang sebenarnya mengawali kitab Ulumul Quran dimulai dengan kutipan ayat ini. Tapi ini menjelaskan tentang perspektif si penyuntingnya gitu kan. Wa minhum ummiyyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Ini kan menggambarkan orang-orang Yahudi belakangan yang tidak tahu apa-apa tentang kitab sucinya kecuali illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Mereka cuma mengira-ngira saja gitu. Jadi ben orang ngira-ngira ya maca Quran itu pakai ilmu. Ini orang nanti kira-kira gitu, ilmu kirologi gitu kan. Ilmu kirologi berat itu. Kirologi. In wa illa dzikrul lil alamin wa la ta'lamunna nabahu ba'da hin. Jadi ya belakangan orang baru tahu apa yang ada di dalamnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana ma'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Qur'an? Ayat ini yang lalu kemudian belakangan mulai ramai muncul metode baru di luar tafsir dan takwil, yakni tadabbur. Jadi sekarang mulai ada orang menjelaskan bahwa tadabbur itu sebagai metode tersendiri. Oke, perdebatannya agak panjang itu, saya tidak akan masuk ke sana. Walaupun nanti kalau ada yang mau mendiskusikan, monggo kita obrolkan apakah tadabbur itu metode tersendiri di dalam membaca Quran atau jangan-jangan dia bukan metode, sebenarnya menamai cara saja. Oke, sekarang lagi ramai orang pakai pendekatan ini. Oke, baik. Saya skip saja ini juga, ini dari penyuntingnya. Ini pengantar dari si penyunting. Oke, ini juga saya bacakan sedikit pengantar dari penyunting ya, karena ini agak menarik perspektifnya si penyunting tentang kitab ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalatu ala. Saya nggak tahu nih apa salah tulis apa memang mau dia bersalawat banyak-banyak gitu ya. Mungkin salah tulis kali ya. Karena itu wassalatu wassalatu, bukan kebaca nggak di sana? Itulah wassalatu wassalatu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd fa innal Qur'anal Karim huwa hidayatullahil uzma wa risalatuhul kharidah wa huwa syari'atullahi wa dinuhu alladzi irtadahu li'ibadihi. Jadi Quran Karim itu hidayah dari Allah yang maha besar, yang uzma, hidayah yang uzma. Uzmanya itu hidayah ya. Wa risalatuhul kharidah, risalah dia yang abadi, wa huwa syari'atullah wa dinuhu alladzi, dia syariat Allah dan agamanya alladzi irtadahu li'ibadihi, yang dia ridha bagi hambanya. Man yabtaghal huda fi ghairihi fala yuqbala minhu, siapa yang mencari hidayah dari selainnya dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Wa man i'tasama bihi fala yadhilla ala sirati rabbih, tapi siapa yang berpegang kepadanya maka tidak akanlah sesat dari jalan Tuhannya. Wa huwa ar-ruhu alladzi yatiru bihil Islam ilal qulub, itu adalah ruh yang terbang dengannya, ya berjalan Islam dengannya kepada hati, masuk ke dalam hati. Wal maddu syari fi taghyiyatil arwahi wan nufuz, jadi ya makanan ruh dan hati. Wan nizamul kamil al kafi li sa'adatil insan, nizam aturan yang sempurna yang mencakup menjamin sa'adatil insan kepada kebahagiaan manusia. Fi hadad dunya, di dunia ini, summa fil akhirati fi a'alil jinan, kemudian di akhirat dan dalam surga yang paling tinggi. Walakinna minal mu'assaf ya mungkin. Walakinna minal mu'assaf an naqula, tapi yang kita sedihkan adalah bahwa kita katakan, kata dia, inna hadzal dustur alladhi yadhummu baina daftaihi ma yuriduhu Allah taala lil muslim min i'tiqadin wa 'amalin wa sulukin, bahwasanya dari petunjuk yang sebenarnya dikumpulkan di antara dua cover ya. Daftai itu cover ya, dua cover, maksudnya di dalam Quran mayuridullahu taala, yang Allah inginkan bagi orang muslim, min i'tiqadin wa amalin wa sulukin, baik berupa i'tiqad, amal maupun suluk, jalan orang mencapai kepada Tuhan. Gaddal yaum qira'atan mujarradatan min dzalika. Hari ini hanya ya terbatas menjadi hanya sekadar bacaan.
Au qira'atan lil barakati, atau membaca sekedar nyari barokah. Maka agak iki. Agak ustad penyuntingnya ini agak sedikit gimana gitu dia. Au qira'atan ihda'i lil amwat, atau qira'ah bacaan yang dihadiahkan hanya untuk orang-orang mati fi munasabati ijtima'iyyatin katsiratin, dalam kesempatan di mana orang berkumpul banyak. Fi surat Yasin allati tuqra'u 'alal amwat, di surah Yasin yang biasa dibacakan kepada orang mati. Qauluhu ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Sesungguhnya ini semata-mata adalah zikir, peringatan dan Quran yang nyata. Liundhira man kana hayyan, mengingatkan untuk bagi mereka siapa mereka yang hidup, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan nyatalah qaul balasan itu atas orang-orang yang kafir. Jadi kata dia itu sedih sekali karena orang baca Quran cuma sampai di barokat, sampai di situ saja. Tapi memang ada bab di As-Suyuti, Az-Zarkashi yang tidak ada di As-Suyuti. Suyuti nanti di tengahnya itu bicara tentang fadail, tapi dia tidak terlalu eksploratif. Sementara Az-Zarkashi yang bulan kemarin kita baca, sekalipun kan kemarin tipikalnya Az-Zarkashi kemarin kan tekstual. Jadi dari sejak awal dia bicara karakter teks. Quran itu teksnya tuh kayak gini loh. Jadi nek kamu mau memahami Quran, kamu harus paham karakter teks. Itu pesannya Az-Zarkashi. Jadi makanya dari awal dia menjelaskan karakter teksnya. Jadi dia tidak terlalu memberi tekanan kepada background historis dari teks itu. Tapi bagi dia yang penting adalah ini sudah jadi teksnya kayak gini. Kalau kamu mau memahami Quran, kalau pembaca mau paham Quran, pembaca harus paham Quran itu ada muhkam mutasyabihnya. Quran itu ada al-wujuh wan nazairnya. Quran itu ada ada mubhamatnya. Nanti am, khas, mutlak, muqayyad. Jadi karakter Quran itu ditandai oleh karakter teksnya. Jadi orang nggak bisa sembarangan memahami Quran tanpa memahami karakter teks. Sangat tekstualis memang. Sangat tekstualis karakternya Az-Zarkashi. Tapi menarik, di tengah-tengahnya Az-Zarkashi tiba-tiba bicara tentang khawasil Quran. Yang itu berbeda dengan fadailul Quran. Fadail dia bicara tentang keutamaan Quran sebagai kitab suci. Tapi khawas itu dia bicara tentang rahasia teks ini. Saya juga kaget habis baca itu. Bukan kaget ya, kalau kaget tuh gitu ya. Enggak kaget-kaget banget. Ya tapi maksudnya menarik menurut saya setelah dia bicara teks. Jadi kesannya bahwa makna tuh enggak akan bisa datang kecuali orang menangkap makna teks gitu. Memahami makna teks. Tapi tiba-tiba di tengah muncul satu pembahasan yang sebenarnya melepaskan diri dari isu teks. Yaitu khawas. Khawas itu jadi khususiyah itu kekhususiannya Quran itu. Nah di sana dia ceritalah tentang bagaimana di masa Nabi pun sudah ada perilaku-perilaku terhadap Quran yang tidak berhubungan langsung dengan karakter teks. Mudah-mudahan masih ingat minggu kemarin kayaknya saya sudah cerita ya tentang misalnya ini Arab sugih, Arab mateni wong. Yang mateni wong nggak saya bacakan bulan kemarin, saya ingat itu. Saya cuma bacain yang buat sugih. Sebenarnya di situ ada buka lagi Az-Zarkashi di Khawasul Quran itu ada cerita tentang sahabat yang bukan sahabat, dia tidak menyebut generasi sahabat. Generasi sudah sahabat yang terus dihina orang, disakiti orang, lalu kemudian dia pulang ke rumah, lalu malamnya dia bacakan bagian tertentu dari Al-Quran, besoknya tetangga yang mengganggu dia tadi meninggal. Wah, makanya saya nggak mau bacain bagian itu, takutnya ada yang mengamalkan gitu. Oke, kayak yang saya ceritain bulan kemarin saya ingat tentang Al-Ikhlasnya gitu kan. Iya kan, masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu baca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, atau kalau tidak ada orang fa illam yakun fi ahadun fasallim ala nafsik, lalu dia ucapkan salam ke dirimu, Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin, baru kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Fa afadha ila jarihi, sampai saking sugihnya dia, kesugihannya itu melimpah ke tetangga-tetangganya. Oke. As-Suyuti tidak banyak memberi tekanan yang itu. Az-Zarkashi tapi cerita itu. Oke. Tapi ini menarik di bagian ini bukan As-Suyutinya. Oke, ini penyunting. Ini pengantar penyunting. Jadi pengantar penyunting memulai dari isu yang agak sensitif. Jadi dia mau bilang bahwa ya sayang sekali orang hanya berhenti sampai membaca. Makanya kemudian dia sebut wala yuqsadu bi qira'atil Qur'anil matlubati isdarul aswati bil maddi wal ghunnati wal ikhfa'i wal izhari fahasb. Tidaklah dimaksud membaca Quran itu
yang dituntut dari bacaan Quran itu isdarus al-aswati bil maddi wal ghunnati wal ikhwai wal izhari, sekedar mengeluarkan bunyi-bunyian dengan mengatur matnya, mengatur gunnahnya, mengatur ikhfanya, izharnya saja. Bal inna hadhihi wasailun tuaddi ila ayya'khudhal ma'na imtadadahu al-kamil fil nafsi wal aqli was syu'ur. Tetapi yang dimaksud ini sebenarnya adalah Quran itu adalah wasail, jalan yang bisa mengantarkan orang untuk bisa mengambil makna yang sempurna, yang bisa mengantarkan kesempurnaan pada diri, akal dan perasaan. Qala ta'ala wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Menurut dia itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkanlah lalu diamlah agar kalian bisa mendapatkan rahmat. Fama athara hadzal istima' wal insat idza qatasara ala mutaba'atil aswatil mutaraddidati mahma balagha sahibuha min itiqaniha wa husni ikhrajiha. Jadi apa efek dari mendengar atau diam itu kalau hanya dibatasi pada mengikuti bunyi yang diulang-ulang. However, mahman itu however ya, nonetheless itu. Pada saat balagha sahibuha min itqaniha wa husni ikhrajiha, tanpa pembacanya itu sampai kepada pemahaman yang mendalamnya. Bal al-murad la ghaira al-fahmu wa tadabbur, tapi yang dimaksud itu tidak lain tidak bukan adalah al-fahmu wa tadabbur wa imalul aqli wal fikri, memahami, mentadabburkan dan mengamalkannya dengan akal dan fikiran. Wa nadhabu ba'idan, tidak lebih dari itu. Fahaula'il jinnu anfusahum la yata'atta lahum ilmanu illa ba'da sima'il Qur'anil Karim. Dia ceritakan bahwa jin itu bahkan Jin itu tidak sampai kepada iman kecuali sesudah dia mendengar Al-Quranul Karim. Makanya kan di Makkah itu terkenal ada masjid jin kan. Masjid jin dekat, tidak jauh dari makam-makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani, makam-makamnya Syekh Mu'alla. Makam Mu'alla. Mu'alla, orang sana nyebut Mu'alla ya. Makbarah Mu'alla, ya Ma'la, kita sering sebut Ma'la. Tidak jauh dari Ma'la itu ada masjid jin. Masjid jin itu wafi riwayatin, walaupun masjidnya sudah nggak ada lagi, tapi lokasinya itu lokasi masjid jin. Masjid di mana di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima surah jin, bacakan di hadapan jin, lalu jin kemudian tunduk. Wah, yang kayak gini yang banyak disukai gue biasanya gitu. Itu bisa. Iya, kata dia, kata si penyunting ini. Kita belum sampai ke itqan ya, baru kata si penyunting ya kan, jin itu kan iman sesudah mendengar Quran, wa fahmi ma'anihi mimma adda bihi ilal iman, lalu memahami maknanya. Maksudnya gini, agak nyentil lagi. Nah kalau you baca Quran tidak paham, you kalah sama jin. Dia mau bilang begitu, berat juga ya kesinggungannya. Belum ke isinya. Tapi kita lihat nanti Imam As-Suyuti sebenarnya sedingin apa sih? Wal kafiruna anfusuhum adraku qadratal Qur'an 'ala at-ta'thir fi sami'ihi. Oke, dan seterusnya. Innal insana fid dunya an-nasu yaqra'u li yata'allam wa nahnu fa nata'allamu naqra. Oke, sudah saya loncatkan saja nih ya. Wa syahadu law anna al-arabiyyah kanat ta'ishu 'ala al-sinatil arab al-yawma ayyama shababiha idzan lakana al-Qur'an atharun faridun fi hayatihim al-fikriyah wal jidbi'ah al-siyasiyah wal akhlaqiyah. Oke, sebentar. Wa fil kitabil kirim da'watun sarikhatun litarwa fi suratil An'am. Oke, ini dia mengantarkan kitabnya. La ajaba an taktsara dirasatu wa ba'du. Fa hadza huwa kitabul itqan fi ulumil Qur'an lil Imam al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 911 Hijriyah. Akrimtu bi khidmatiha, akrimtu ya, aku merasa mendapatkan kemuliaan bi khidmatihi rajaan adullah bidalwi fi khidmati hadzal kitabil karim kaila annahu harama min ajri fi qawlihi alaihi salatu wassalam fi marawahu Utsman bin Affan marfu'an khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa kana al-khidmatu mahsuratun fi ma yali. Oke. Ini catatan tahqiq dia. Pertama, sabaqa li hadzal kitab an tubi'a fi Damashq wa Beirut al-Qahirah. Kitab ini sudah dicetak di Damaskus, Beirut dan Qahirah. Fa'afatna min hadza tab'at.
Jadi kita ngambil manfaat dari yang cetakan yang sudah, wa kanat bimajmaliha salasata ba'd. Jadi ada 3 cetakan sebelumnya. Harratun nas mastata'tu ila dzalika min khairi dhabtih wa tawzi'i faqaratih. Wasta'na bil launil aswadil qatim wal ahmar fi sabili dzalika. Kharajatul ayatil karimati wa kana naqlah min khatil mushafi bi riwayati hafzu dzalika amnan min at-tahrif wa taghyir wa tabdil. Oke, ini cara tahqiqnya dia saja. Wa kharajat al hadis syarifah takhrijan mukhtasaran. Oke, dia mentakhrij hadisnya nanti. Ini contohnya kayak di bawah ini. Karena Imam As-Suyuti naqatul hukm al-ulama 'ala al-hadis. Maka ana mafhuman min siyaqil kalam wa ghazartu aqwal al-ulama wa ja'altu tarjamatul musannif As-Suyuti khitamata. Oke, dah. Sekarang terjemah tuh. Nah, saya mau bacakan ini sedikit. Oke, sebelum ke isi. Karena isinya nanti karena di sini ada kritik orang terhadap As-Suyuti yang sangat kuat. Namanya Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin Imam Al-Hafiz Al-Mu'arrikh Al-Adib. Oke. Agak sedikit berbeda dengan, walaupun dia juga punya usul ya, karena dia nulis Al-Wujuh wan Nadzair. Tapi Imam As-Suyuti dikenal dengan banyak kepakaran. Dia mu'arrikh, sejarawan, dia nulis sejarah. Al-Adib, dia juga ahli sastra min Asyut Misr. Makanya disebut dengan Suyuti karena kampungnya kampung Asyut. Jadi agak lucu kita orang Indonesia nanti karena tafaulan dengan Imam Suyuti, namanya anaknya Ahmad Suyuti. Padahal asalnya dari Tegal. itu biasa orang Indonesia itu biasa nama Allah yarham nama abah kula, nama abah saya itu Tabrani, nggak ada hubungannya sama kampung Tabrani di sana, nggak ada hubungannya sama kampung, padahal itu nama kampung di sana gitu kan, tapi di sini jadi nama orang gitu kan, itu biasalah kita dinamalah nama anaknya Muhammad Al-Ghazali, padahal Ghazali itu nama kampung di sana gitu kan, orang Arab bingung itu apa hubungannya gitu, tapi itu masih lebih baik daripada saya punya teman namanya Muhammad Abdul. Saya bingung, lamnya punya siapa? Saya tanya lamnya punya siapa? Punya saya Pak, katanya. Oh benar juga, dia mau itu nama dia kok. Yang salah tuh yang nanya gitu kan. Itu sama, siapa namanya? Ahmad Fajrul. Lah lamnya punya siapa yang Elif lah. Tapi oke lah, mau itu nama kita kok. Oh nama saya aja dibilang salah kok sama orang Arab. Karena dua-duanya nakirah. Saya disalahin sama orang. Ya terserah bapak saya, mau motong kambing bapak saya kok. Nasya'a yatiman fahafizal Qur'an walahu duna sama nusinin. Dia tumbuh sebagai seorang anak yatim tapi dia menghafal Qur'an pada usia tidak lebih dari 8 tahun. Oke, walazima masyayikhan kibaran minhum al-Bulqini wal Hafiz al-Manawi wa Taqiyuddin Asy-Syibli, Muhyiddin al-Kafiji, Saifuddin al-Hanafi. Oke, ini diantara guru-guru beliau. Waqala As-Suyuti lama hajjajtu, ketika aku berhaji. Nah, syaribtu ma zamzama li umuri minha. Lalu aku minum air zam-zam untuk minta, lalu sambil berdoa gini, nasila fil fiqhi, agar aku sampai kepada fiqhi ila rutbatin Sirajuddin al-Bulqini, yang sampai terhubung sampai Sirajuddin al-Bulqini. Wa fil hadis rutbatul Hafiz Ibnu Hajar, sampai ke Hafiz Ibnu Hajar. Jadi boleh tuh orang minum zam-zam tuh doa agak spesifik gitu. Ya Allah la tajarni fardan wa anta. Gitu. Paham doa itu? Ya Allah jangan tinggalkan aku sendirian. Sambil minum zam-zam minta jodoh. Sudah gitu. Okay. Ini doanya spesifik sekali. Kalau kita kan bisa doa umum ya. Doa umum minum zam-zam. Imam Suyuti cerita minum zam-zam, dia doanya sangat spesifik. Jadi Anda boleh bilang mau terhubung kepada syekh siapa gitu kan. Ya Allah hubungkan aku sama syekh siapa. Razaqahullahu at-tabahhura fit tafsir wal hadis wal fiqh wal nahwi wal ma'ani wal badi'. Allah kasih dia rezeki at-tabahhur, kedalaman ilmu pada tafsir, hadis, fiqh, nahwu wal ma'ani. Was-Suyuti mujaddidun fi mujaddidi hadhihi al-ummah ala ra'sil mi'ati at-tasi'ah. Jadi dia dianggap mujaddid pada abad ke-9. Nasya'a bainahu wa bain ulama al-'asri tanafusun syadidun hatta wasala ila haddil hasad wa ittiham. Nah, di abad itu ceritanya kata dia ada tanafus syadid, ada pertarungan keras di antara para ulama, ada perlombaan. Jadi ada banyak sekali ulama. Karena dulu begini, jadi kita itu enak hidup sekarang itu. Hidup kita itu enak itu ya sedikit-sedikit adalah. Paling banter kita kan main pecat-pecatan gitu kan. Itu paling banter. Kalau dulu main bunuh-bunuhan. Dulu main bunuh-bunuhan itu. Biasa itu. Kalau dulu tuh main bunuh-bunuhan. Makanya dalam sejarah kan kita ulama mazhab itu Imam Hanafi, Imam Ahmad itu meninggal di penjara.
Ya, meninggal ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, itu bisa sampai masuk penjara dan sampai meninggal. Jadi tanafus di situ zaman itu tuh berat itu kan. Kalau kita kan yang nggak seberat itulah, apa paling rame-rame di media aja. Habis itu yang ngopi bareng gitu kan. Gitu. Ya, apa konteksnya beliau cerita tentang perdebatan itu. Perdebatan itu perlombaan yang sangat keras. Jadi persaingan yang sangat keras di kalangan para ulama saat itu. Wasala ila hadil hasadi wal ittiham, sampai memunculkan iri dengki dan saling tuduh. Wal haqqu, tapi yang sebenarnya terjadi anna Suyuti qad balagha rutbatan 'aliyatan fi dhabtil madhhab Syafi'i. Suyuti itu sudah sampai level tinggi di dalam mazhab Syafi'i wa takhrijuhu wa jam'al aqwalil mukhtalifatil wujuhi wa nazair wa dirati bi usulil mazhab. Jadi dia penguasaannya dia sudah sampai di fiqih mazhab Syafi'i, dia sampai pada level tertinggi. Dia bisa mengumpulkan banyak pendapat. Dia juga ngarang kitab al-asbah wan nazair, nanti disebut di belakang. Wa balaghat atharu fi ma'adal mustasyriq bi Berkeleman musannafan. Jadi sampai nanti kan pengarang-pengarang belakangan menurut seorang mustasyrik itu apa? Orientalis Brockleman, karangan dia itu banyaknya arba'umiyah khabs wa asyar. Jadi jumlah karangan dia sebanyak 415. Bayangkan umurnya sih ngarang 415. Jumlah karangannya lebih banyak daripada jumlah tahun dari dia hidup. Berarti setahun berapa itu ngarang? Wah, tapi nanti ada cerita di bawahnya. Wa dzakara al-Ustaz Jamil Bek Al-Azam, karangannya itu sampai 576. Karangan Imam Suyuti. Di antara yang minasyari hadhil musannafat, di antara kitabnya yang paling fenomenal memang kitab Inal-Itqan fi Ulumil Quran wa kitabuna hadza. Dia juga ngarang kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsiri bil Ma'sur, kitab tafsirnya ini, atau juga tafsir Jalalain, ini yang paling ngetop karena kita paling banyak sekali baca. Tadribur Rawi, Al-Asbah wan Nadzair fil Fiqh, Al-Asbah wan Nadzair fil Nahwi. Jamul Jawami, Tabaqatul Mufassirin, Isaful Mabta fi Rijalil Muwatta, Hasnul Muhadarah. Oke. Nah, tapi ini yang penting. Syubhah waradduha. Ada keraguan orang juga ke dia. Jadi ada kontroversi juga menyamainya. Qila Suyuti akhadha hadhil musannafat al-katsirah minal maktabah al-mahmudiyah wa ghairiha. Jadi ini sebenarnya bukan karangannya Suyuti. Tapi dia ambil karangan itu dari perpustakaan al-mahmudiyah ini, kata dia, atau perpustakaan lainnya. Kalau bahasa sederhananya dia bilang Suyuti mencuri. Karena kan saat itu memang agak sulit mendeteksi gitu kan. Kan gak kayak sekarang kan bisa pakai GPS gitu kan, di chip gitu. Jadi ambil buku di mana lalu kemudian disebutlah sebagai karangannya. Walaupun ya sebagian bela nanti. Wallati la hadal katsir fil asriyina biha fi fununin iddah. Karena orang semasanya gak mungkin bisa sebanyak itu. Faghayyara fiha yasiran wa qaddama wa akhara. Dia rubah sedikit-sedikit. Wa qaddama wa akhara, dia balik yang depan ke belakang, belakang ke depan. Wa nasabah li nafsihi, lalu kemudian dia sandarkan ke dirinya. Jadi ada serangan juga, dianggap kan banyak banget tadi kan, sampai 500-an karangan. Wa qala anha Ibnu Hajar bilang begini, innal kutuballati biha, kitab yang disandarkan kepada dia itu wahya katsirah jiddan, banyak sekali, min anfusil kufil mawjudatil an bil Qahirah. Dari kitab-kitab yang sampai sekarang ada di Kairo. Wahya min Jam'il Burhan Ibnu Jamaah. Ini sebenarnya dari koleksi Al-Burhan Ibnu Jamaah. Mungkin nama orang kayaknya ya. Saya memahaminya nama orang ini. Gak tahu gimana kalian membacanya. Fitul umrih, sepanjang waktunya. Fashtaraha Mahmud Al-Istidar. Nah itu Mahmud Al-Istidar tadi, yang Maktabah Al-Muhammadiyah ini tadi loh. Mahmud Istidar itu membeli koleksi itu. Mintir katiha ba'da mautihi, dari peninggalan di Al-Burhan Ibnu Jamaah tadi, sesudah meninggalnya. Nah, Mahmud Al-Istidar ini membelinya. Wa waqafaha wa syarata alla yakhruja minha syai'un min madrasatih. Lalu dia wakafkan, lalu jadi perpustakaan tadi. Jadi ada cerita, ada orang kaya yang memang mengumpulkan karya ulama-ulama terdahulu,
lalu jadi perpustakaan. Jadi memang dan zaman dulu yang namanya perpustakaan itu bukan barang mudah, itu barang wah sekali. Orang mengumpulkan karya lalu kemudian ditumpulkan di satu tempat. Jadi konteksnya begitu. Wal haqqu annahu la aiba fin naqli 'anis sabiqin. Tapi sebenarnya tidaklah ada satu kekurangan kalau orang itu mengutip dari orang terdahulunya, mada masahiban naqli ya'zu al-aqwal al-ashabiya, selama orang yang menukil ini menyandarkan perkataannya kepada si pemilik perkataan. Wa ahyanan katsiratan yadhkuru masadirha min kutubihim, dan atau sering kali pula menyebutkan sumbernya dalam kitab-kitab mereka. Amma anna Suyuti intahalla hadhihi al-muallafat fadzaka amrun dunahu al-itsbat wal bayinat. Qala Suyuti fil Mazhir wa min barakatil ilmi wa syukri azwuhu ila qailihi. Jadi Suyuti yang menyandarkan, walaupun ini menarik untuk diteliti. Saya lagi bimbing satu mahasiswa. Setelah diteliti di beberapa tempat, sorry saya tidak hafal, ini penelitian mahasiswa saya, bimbingan saya. Dia ketemu Suyuti menyandarkan sesuatu kepada Az-Zarkashi misalnya. Setelah dicari di Az-Zarkashi nggak ada. Nggak ada. Apakah tidak ada itu lalu berarti dia memplagiasi? Ini kan ada tuduhan plagiasi kan sebenarnya. Dia memplagiasi. Tapi bisa jadi yang terjadi sebenarnya cara penukilan pada masa itu tuh sebenarnya diskursif. Jadi diskursif itu apa ya? Cara menukil zaman itu. Jadi kalau orang dulu cara menukil itu apa yang dikatakan orang, lalu kemudian dia ingat, ya dia mengutis lagi berdasarkan ingatan dia. Jadi bukan kayak sekarang ngutip dalam pengertian literlek begitu. Jadi kalau kutipan itu hampir selalu geser kayak kutipan itu selalu bergeser, bertransformasi gitu. Kalau bahasa Bantulnya. Jadi kalau orang ngutip itu menarik sebenarnya kalau mau diteliti. Suyuti ketika mengutip kemana itu sebenarnya yang dia kutip itu ide atau perkataan gitu. Nah ini yang terjadi sebenarnya. Suyuti mengklaim dia selalu mengutip apa adanya dari orang lain, tapi tidak selalu semua. Oke, dah sekarang muqaddimatul muallifnya saya melompat saja muqaddimatul muallif langsung kepada. Nah, oke, sekarang saya masuk ke yang kedua. Yang kedua tentang struktur kitab ini, struktur kitab ini. Ini mau guyon dulu saya baca depannya ya. Muqaddimatul muallif. Qala Syekh Imamul Alim al-Allamah al-Habrul bahrul fahamah al-muhaqqiqul mudaqqiqul hujjah al-hafizul mujtahidu Syekhul Islam wal muslimin warithu ulumi sayyidil mursalin. Nah itu kalau kayak sekarang profesor, doktor, insinyur, HC banyak banget gitu. Panjang banget gelarnya. Ini gelar semua ini belum nama ini. Itu belum nama tuh depan itu. Namanya baru Jalaluddin. Jalaluddin masih ada lagi titel belakangnya. Tadi titel depan gitu. Awhadul mujtahidin. Jadi mujtahid satu-satunya saat itu Abul Fadal. Masih titel lagi. Abdurrahman ibnu Sayyidina Syekh almarhum Kamaluddin alimul muslimin Abul Manaqibi Abu Bakar As-Suyuti Asy-Syafi'i. Jadi ini kayak zaman sekarang titelnya banyak banget gitu kan. Gak ada sing nitelen no. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab tafsiratan li ulil albab. Oke. Mubat sore. Nah, saya melompat saja sekarang ke sayanya duduk sih. Oke, dia cerita dulu. Sebelum dia ada Muhyiddin Al-Kafiji. Maddahullah fi ajlihi. Wasbaqa alaihi dhillah yaqul. Jadi kata dia tidak klaim dia orang pertama. Sebelum dia sudah ada orang yang nulis tentang Quran. Tentang ulumul Quran. Dia sebut ada Muhyiddin Abu Abdullah Muhyiddin Al-Kafiji. Faqad dawantu fi ulumit tafsir kitaban la usbiqa ilaihi. Kata menurut Kafiji klaim dia orang yang pertama nulis. Fakatabtuhu anhu fa idza huwa saghirul hajmi jiddan wa hasilu ma fihi babani. Tapi isinya cuma 2 bab. Yang pertama fi dzikri ma'na tafsir wa ta'wil wa Quran wa surah wal ayah. Wa tsani fi syurutil qawli fihi birra'yi. Jadi isinya sesederhana itu. Dulu sudah ada kitab kata dia, tapi isinya cuma 2 bab. Pertama apa itu tafsir, apa itu takwil, Quran dan surah dan ayah. Ini yang saya sebut tadi bahwa dulu kalau diskusi orang tidak memasukkan tadabbur. Karena tadabbur itu dianggap bukan metode zaman itu. Jadi orang nggak biasa nyebut at-takwil, wa tafsir, wa tadabbur. Itu enggak. Karena tadabbur itu tindakan sebenarnya. Tindakan. Tapi sekarang memang ramai berkembang tadabbur jadi metode. Tapi itu diskusi yang lain nanti. Kecuali ada yang mau mendiskusikan itu.
Oke, isinya cuma dua ini. Wa ba'dahuma khatimatun fi adabil alim wal muta'allim. Nah, ya cuma itu isinya dulu ulumul Quran itu. Apa itu tafsir, takwil, surah ayat, lalu kemudian apa syarat orang untuk membacanya. Lalu sesudahnya ada adabul alim wal muta'allim. Adalah alim wal muta'allim. Falam yashfi li dzalika ghalilan wa thumma waqafani syekhuna Syekh Masyayikh Salam Qadil Qudat wa khalasatul anam Muhammadul liwa'il madhhab al-mutalibi. Nah, Alamuddin Al-Bulqini di kitab Mawaqi' Ulum min Mawaqi'in Nujum dia. Faraitu ta'lifan latifan wa jumu'an zarifan dza tartibin wa taqrim wa tanwi'in wa tahrin. Wa qala fi khutbatih. Nah, Imam Al-Bulqini bilang begini, faqad ishtaharat 'anil Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mukhatabatun li ba'di khulafi Bani al-Abbas. Fiha dzikru ba'di anwa'il Qur'an yasulu minha li maqsadina al-iqtibas. Waqad sannafa fi ulumil hadis jama'atun fil qadim wal hadis wa tilkal anwa' fi sanadihi duna matni wa fi musnadihi wa ali fannihi wa anwa'ul qur'ani wa syamil wa alim wa kamil. Fa aradtu an adhkura fi al-mustafid nasim wa sala ila ilmi mimma hawahu al-Qur'anus syarif min anwa'i ilmihi al-munif al-ali wa yasalu fi umur. Nah, lalu kemudian lalu kalau apa sebentar, al-fazahwa. Oke. Ini dia. Sekarang saya masuk yang ke strukturnya. Gimana struktur dari kitab ini? Kan kalau kemarin kita baca Az-Zarkashi mulai dari sabab nuzul. Habis itu dia mulai dari karakter teks. Yang penting teks. Berbeda dengan As-Suyuti. As-Suyuti memulai kitab ini dari, dia bilang al-amrul awal, mawatinun nuzul, wa awqatuhu, wa waqa'i'uhu. Jadi dia mulai dari tempat turunnya tuh Quran, waktu turunnya Quran, dan kejadian-kejadian di sekitar turunnya Quran. Jadi dia mulai bicara memperkenalkan Quran dari sesuatu yang berada di sekitar Quran. Ini pendekatan yang berbeda sama sekali dengan Zarkashi. Kalau bagi Zarkashi memperkenalkan Quran itu dimulai dari teksnya. Kalau bagi Suyuti enggak. Suyuti memperkenalkan Quran tidak dari teksnya. Tapi dia mulai dari apa yang terjadi di sekitar teks. Bisa mawatin, tempat di mana dia turun. Bisa waktu kapan dia turun. Bisa kejadian waqai' ketika Quran itu turun. Dia sebut di situ misal ada 12 nau' al-Makki wal Madani, mana yang turun di Makkah, mana turun di Madinah. Tapi tidak hanya Makkah dan Madinah. Imam Suyuti juga bicara ada yang as-safari wal hadari. Nabi sedang dalam perjalanan atau Nabi stay di satu tempat. Dia kasih contoh nanti ayat-ayatnya gitu kan. Atau juga penting bagi dia melihat mana yang turun di malam hari, al-laili wan nahari, atau turun di siang hari. Jadi detail sekali akhirnya. Sebab nuzul yang selama ini kita anggap general saja kejadian, bagi Imam As-Suyuti dia sebenarnya bisa dirinci. Rincian itu yang lalu kemudian dimanfaatkan oleh Theodor Noldek untuk menandai, jadi sebenarnya dia bisa dipilah mana Makkah awal, Makkah tengah, Makkah akhir. Kenapa? Karena semua kejadian itu menandai keadaan yang berbeda-beda. Perbedaan Nabi di Makkah awal dengan tengah dengan akhir itu beda kata dia. Oke, lalu as-saifi wasyita'i, musim panas atau musim dingin. Firashi an-naum wan naumi, Nabi sedang di mana? Firashi naumi itu di atas tempat tidur tapi tidak tidur, atau an-naumi di atas tempat tidur tapi Nabi tidur. Jadi mana Quran yang diturunkan dalam keadaan Nabi lagi rebahan, kayak kita rebahan tapi tidak tidur nabinya. Atau Nabi sedang tidur, memang sedang tidur,
Maka yang didapatkan Nabi itu adalah ru'yah shadiqah. Mimpi yang benar. Jadi mimpi yang benar. Kalau kita sedang tidur, mimpinya bisa macam-macam itu. Nggak bisa jamin mimpi benar. Bisa jadi siangnya habis diputusin, malamnya mimpi ketemu setan gitu. Itu macam-macam gitu. Oke. Asbabun nuzul, baru kemudian dia bicara awwaluma nuzila wa akhiruma nuzila. Yang turun di awal dan turun di akhir. Oke, turun di awal dan turun yang pertama turun dan yang terakhir turun. Oke, nanti gak apa-apa ya saya sampai 9:1 atau dikit ya. Nanti kita diskusinya 45 menit atau setengah jam itu. Oke, yang pertama kali turun, nanti kita akan lihat contohnya, ada beberapa versi riwayat. Kayaknya dulu saya sudah pernah cerita yang bagian ini ya. Ada yang menyebut yang pertama turun itu Al-Alaq, Lisa 5 ayat pertama, kata As-Suyuti itu yang paling kuat. Ada yang menyebut Al-Mudaththir, karena Al-Mudaththir, Al-Muzammil itu jelas merespon keadaan Nabi di awal-awal itu. Ada yang sebut Al-Fatihah karena dia Ummul Kitab. Tapi itu paling lemah kata As-Suyuti. Akhiru manuzila. Oke. Yang terakhir turun itu juga peristiwa-peristiwa turun. Nah, oke. Yang penting begini. Bagi As-Suyuti, memperkenalkan Quran itu yang penting adalah tidak melepaskan dia dari peristiwa-peristiwa yang menyertainya. Mungkin saya pernah cerita begini. Begini cara memperhitungkan, memahami struktur Suyuti ini. Quran itu, saya juga pernah kasih contoh ini sebelumnya. Quran itu kalau dipakai yang 15 baris halaman, itu kan jumlahnya hanya bukan sekitar 600 halaman jadi kan. Kalau 15 halaman kan 600 halaman berarti. Karena satu juz 20 kali 30 jadinya 600. 600 setengah lah, tambah Fatihah gitu kan. Karena Fatihah bisa sendiri kan. Dia jumlahnya 600 halaman. Kalau dibaca kan orang simaan cukup sehari kan selesai kan. 12 jam. Itu juga tergantung kecepatannya. Kalau kecepatannya maksimal berapa jam itu? Maksimal 10 jam kan. Kecepatan maksimal itu macam. Ya tapi kalau sendirian ya 12 jam lah. Habis subuh Fatihah, menjelang maghrib sudah khatam. Habis isya baru ingkungan gitu kan. Ya baru ingkungan. Oke. Tapi yang 600 halaman ini yang cukup dibaca dalam 12 jam, dia harus diturunkan, bukan harus. Tidak ada yang mengharuskannya. Dia diturunkan oleh Allah kepada Nabi dalam sekira-kira 23 tahun. Jadi kenapa membutuhkan waktu yang panjang? Waktu sepanjang itu menandai bahwa setiap peristiwa dalam kehidupan Nabi sepanjang 23 tahun itu, itulah bagian yang tak terpisahkan dari Quran. Karena kalau hanya teksnya itu cukup 12 jam. Jadi kalau Tuhan mau turunkan sebentar. Kalau hanya sekedar teks dari Fatihah sampai An-Nas itu 10 jam, 12 jam selesai. Kalau Anda bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya 3 hari rampung lah. Kalau nggak pakai tidur. Kalau nggak pakai tidur 3 hari. Tapi nggak akan seminggu apalagi sampai 23 jam. 23 tahun. Pasti nggak akan sampai 23 tahun. Kenapa dia turun harus dalam rangkaian 23 tahun? Maka perspektif Suyuti katakan, kalau begitu text is not the beginning. Teks itu bukan awal dari memahami Quran. Tapi awal memahami Quran itu adalah memahami bagaimana peristiwa keseluruhan. Saya dari dulu masih membayangkan, saya mau tahadus bin Ni'mah, saya baru pulang, belum seminggu. Nah, setelah umur 50 tahun akhirnya saya bisa lihat tanah haram gitu kan. Saya membayangkan ketika naik bis dari Madinah menuju Makkah. Itu sepanjang jalan kiri kanannya memang padang pasir. Gunung batu. Saya membayangkan kayak apa dulu Kanjeng Nabi ya. Dulu membayangkan kayak apa dulu Kanjeng Nabi hijrah melewati tempat yang begitu. Satu. Kemudian Makkah itu walaupun sekarang di sekitar haram itu hotel begitu banyak. Isinya kan hotel. Orang kafir gak boleh masuk karena itu tanah haram, tapi duitnya boleh.
Ini enggak investasi maksudnya. Investasi kan, investasi boleh siapa saja kan. Yang paling sederhana duitnya masuk itu adalah kalau beli peci tulisannya made in China. itu kan berarti kan investasinya enggak mengenal tanah haram gitu kan. Yang mengenal tanah haram itu fisik manusianya. Kalau investasinya enggak, ya made in-nya bisa made in China, made in mana saja gitu. Allah, insyaallah. Tapi membayangkan bahwa dulu suasananya memang batu. Di sana-sana padang pasir. Kurang dari 1 jam keluar dari kota Makkah itu kiri kanan sudah padang pasir. Sudah, ya padang pasir yang sampai sekarang masih ada. Di peta juga kelihatan kok. Kalau buka aja Google Map kan. Buka Google Map. Kita bisa lihat lalu pakai satelit. Kita akan bisa lihat dengan mudah bagaimana sepanjang tanah itu gurun yang gersang. Sampai sekarang. Gurun yang gersang sampai sekarang. Nah terhadap ruang itu. Di ruang itulah lalu kemudian Quran turun. Maka ya tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan dia menjadi teks, tiba-tiba menjadi teks. Tetapi semua peristiwa yang ada di sekitarnya sebenarnya dia sedang menandai bagaimana karakter teks itu bisa dimaknai. Jadi bagaimana? Itu yang dimaksud Suyuti. Nah, sebelum saya lupa nanti saya akan ulangin lagi di akhir. Ada satu poin penting yang teman-teman bisa perhatikan dari Zarkashi sama Suyuti. Dari abad ke-6, abad ke-7 sama abad ke-8 sama abad ke-10 ini tadi. Atau abad ke-7 sama abad ke-9. Selisihnya sekitar 2 abad. Dua-dua kitab ini memulai pengenalannya terhadap Quran tidak dari mahwal Quran. Ini menarik 2 kitab ini. Nggak ngasih definisi. Kalau kita kan kalau mau apa-apa kan ngasih definisi dulu kan. Nggak ngasih definisi dulu. Kalau ini di kelas saya sudah sering cerita. Teman-teman yang biasa kuliah sama saya sudah sering gojlok bagian ini. Yang mungkin dulu-dulu, karena dulu bacanya Manakotan, Subhi Saleh, Muhaisin. Kalau baca kitab itu memang dimulai dari mahwal Quran, ta'rif Quran. Tapi ternyata 2 kitab yang tua dalam tradisi ulumul Quran tuh nggak mulai dari definisi. Kalau begitu memang mengenal Quran tuh tidak dari, kadang-kadang bahasa sederhananya begini. Bahasa sederhananya, kalau kau ingin kenal saya, kalau kau ingin mengenal diriku, tak perlu tahu siapa diriku. Tapi kau selami aku sepenuhnya, maka kau akan tahu siapa aku. Jadi kalau kau lagi jatuh cinta sama seseorang, tak usah buru-buru tahu namanya. Kenali dia dari ujung kaki ke ujung rambut. Setelah kenal semuanya baru tanya namanya. Pasti dia nggak mau akan ngasih tahu. No, tapi sesederhana itu sebenarnya cara berpikirnya. Sederhana tapi sebenarnya kompleks. Maka bagi Imam As-Suyuti mengenali Quran itu tidak dimulai dari mengenali teksnya ansih. Karena orang bisa tersalah di situ. Dan itu yang terjadi sekarang kan? Yang terjadi sekarang kan banyak orang berhubungan dengan Quran serta-merta berhubungan dengan teksnya. Teks yang dimaksud itu adalah buka Quran, sandingkan dengan terjemah, lalu dia biasa merasa cukup untuk bisa menjelaskan Quran. Wah itu saya tidak mau bilang itu bencana karena nanti dipecat gitu kan. Nggak berat juga itu. Bukan masalahnya, tetapi itu problem. Problem saat ini kan begitu kan. Orang ketemu Quran tiba-tiba berusaha untuk mengeksplorasi maknanya hanya berdiri sendiri dengan teksnya. Struktur Al-Itqan Imam Suyuti katakan nggak bisa begitu men. Berat kalau begitu. You kudu tahu dulu. Makanya beliau mulai dari surrounding. Sesuatu yang di sekitar teks. Mawatin, awqat, waqai'. Tempat, waktu, kejadian-kejadian. 1. Al-amrus tsani, kemudian yang kedua baru beliau masuk ke as-sanadu. Bagaimana Quran itu lalu sampai. Karena itu menentukan mana Quran. Saya senang sekarang nggak apa-apa kan walaupun ini kita di MJS tapi cerita masjid tetangga gitu kan. Kan nggak apa-apa kan cerita masjid tetangga. Di masjid tetangga itu nggak usah disebutkan banyak tetangga yang di situ kan. Di masjid tetangga itu kan sekarang setiap Jumat keempat ya baca imamnya kalau Jumatan bacanya pakai qiraat salah satu dari qiraat sabah selain yang biasa kita baca gitu kan. Ya agak aneh mungkin di kuping pendengar tapi
to let them know bahwa that's Quran. Jadi maka beliau ujar Imam Suyuti, sanad itu ada sittatu anwa. Ada 6 pembahasan di sana. Ada al-mutawatir, siapa ke siapa ke siapa, ada al-ahad, mana yang riwayat itu sendirian, asyaz, ada yang syaz, ada qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada qiraatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ar-ruwat, para periwayatnya, al-huffaz, para penghafalnya. Jadi ini masih tentang orang. Jadi kalau pertama tentang sesuatu di sekitarnya, sekarang yang kedua tentang orang-orang yang terlibat dalam proses periwayatannya. Jadi kan masih tentang surroundings. Jadi teks itu nanti dulu sebelum, teks itu penting. Sebelum kita sampai kepada teks, jadi epistemologinya itu berbeda dengan cara berpikir Imam Az-Zarkashi. Tapi pesannya sederhana kalau ke kita sekarang. Ke kita sekarang artinya kalau kita nurut Imam Az-Zarkashi kemarin, kalau baca Quran, you kudu faham karakter teksnya. Kalau ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sederhana itu misalnya, orang harus paham karakter kapan ketika Quran pakai ma'rifah, dia mau kasih pesan apa dibanding ketika Quran menggunakan nakirah. Ketika Quran menggunakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika bilang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, Quran menggunakan fi'il. Tapi ketika cerita Tuhan yang berhubungan dengan manusia atau dengan ciptaannya, dia menggunakan isim. Maka orang harus paham, misal ketika bilang Tuhan yang menguasai, Qurannya gunakan Malik Yaumiddin. Bukan huwallazi yamliku ad-din. Kan bisa sebenarnya. Tapi tidak, dia ke Allah Quran gunakan Malik. Penguasa. Bentuknya adalah kata benda. Tapi ketika mau bilang manusia yang berhubungan kepada Tuhan, dia gunakan kata kerja na'budu nasta'in. Maka orang, kalau versinya Imam Az-Zarkashi, orang harus paham karakter teks. Ketika dia pakai isim, dia mau menginginkan apa ketika pakai kata benda. Ketika pakai kata kerja, dia mau menginginkan apa. Ini yang sebenarnya tadi sore ketika saya mutolaah sebentar, saya sempat kepikir itu Mas Wahid nanti belakang. Karena tema yang sama-sama dibahas oleh As-Suyuti dan Az-Zarkashi adalah tema tentang qawaid. Jadi sekalipun sini saya mau bilang begini, sekalipun As-Suyuti memulai dari sesuatu di sekitar teks dulu, tapi at the end di ujung nanti dia juga akan bicara tentang karakter teks. Jadi nggak bisa juga ninggal, hanya beda tingkat titik berangkatnya saja. Kalau Az-Zarkashi berangkat langsung dari teks, gitu kan? Tapi kalau As-Suyuti nanti dulu. Oke, sekarang saya mau balik ke tadi. Jadi kalau kita mau pakai Az-Zarkashi, baca Fatihah itu nggak cukup baca terjemah. Baca Fatihah kudu paham karakter. Kenapa Allah ketika menyebut dirinya berhubungan dengan makhluknya menggunakan isim? Karena isim itu di dalam qawaidut tafsir selalu bermakna as-subut wal istimrar. Maka Malik Yaumiddin, kekuasaan Allah terhadap hari akhir termasuk ke manusia itu adalah as-subut wal istimrar. Terus menerus, tak pernah putus. Ada jeda sebentar? Enggak. Tak pernah ada jeda. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Penyayang, kalau terjemah Indonesia pengasih dan penyayang ya. Disebut ya Rahman Rahim karena Allah menyayangi manusia tanpa jeda. Enggak ada jedanya. Opo iyo nek mergo kita maksiat lalu Allah tidak sayang. Oh sayang. Coba kalau ini bagian kan campur-campur pengajian nih kan. Kan campur-campur pengajian. Ini yang bagian pengajiannya nih. Tak campur bagian pengajiannya. Coba. Jadi kalau lihat umat-umat Nabi terdahulu maksiat binasa habis. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad kalau diperlakukan kayak umat Nabi terdahulu, wis ora ono jamaah ne MJS. Ne maksiat habis. Wah selesai itu. Enggak, tapi karena Allah itu Rahman Rahim yang tak ada ujungnya, makanya pakai kata isim.
Karena isim itu bermakna as-subut wal istimrar. Dalam kaidahnya dia tetap dan terus menerus. Tapi ketika mau bilang manusia menghamba kepada Allah, manusia meminta pertolongan kepada Allah, Allah gunakan na'budu nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau kami memohon pertolongan. Terus menerus enggak? Enggak. Karena fi'il itu dalam kaidah sifatnya adalah al-hudus wa tajaddud. Dia baru, dia berulang dalam pengertian ada, nanti tiada, nanti ada lagi. Tiada, ada lagi. Dia baru, sebelumnya bisa tidak ada, lalu dia jadi ada. Persis seperti kita menghamba kepada Allah. Kadang tunduk, kadang enggak. Minta tolong juga begitu. Kalau lagi putusan, minta tolong. Udah ketemu yang baru, enggak lagi minta tolong. Kan begitu. Ya, minta tolong kepada Allah juga begitu kan. Orang kalau lagi innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Kan gitu kata Quran. Manusia itu tercipta dalam keadaan halu'a. Halu'a itu keluh kesah, selalu merasa tak cukup, gelisah, stressful, banyak stresnya. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia ditimpa keburukan, dia jazu'a. Wah, kayak lemah sekali. Ya Allah, aku benar-benar memohon kepada Engkau, tolong aku ya Allah. Sakit hati ini berat rasanya. Hanya Engkau yang bisa mengobati. Tapi kalau sudah enak, wa idza massahul khairu manu'a. Udah dapat enak, udah lupa itu. Udah lupa tuh kalau sudah enak. Kalau lagi sakit aja, lagi ditagih, kiriman belum datang, SPP kudu bayar, utang di warung banyak. Itu sholat malamnya khusyuk banget. Giliran awal bulan, bisa lali, bisa duduk nongkrong gitu kan semalaman suntuk. Jamnya sholat malam, gabung saja dah sholat malam sekalian sholat isya sama qabliyatus subuh. Sepaket gitu kan masa. Itu sepaket. Nah itu guyon, tapi serius kadang-kadang. Serius. Oke, kalau versi Zarkashi, karakter itu penting. Karakter teks. Jadi dia tekstual, kemarin yang kita baca, dia tekstual tetapi tekstualnya metodis. Bukan tekstualis yang asal teks. Jadi karakter teks itu yang menentukan. Nah tapi kata Suyuti, bagi Suyuti itu iya, nanti karena di akhir Suyuti juga bicara itu. Tapi that's not the beginning, bukan di situ mulainya. Mulainya itu kenali dulu apa yang berada di sekitar teks. Karena tadi peristiwa 23 tahun itu semuanya mengkonstruksi makna teks. Jadi bagaimana satu teks itu ada. Misal begini, kemarin saya baru baca gini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ya benar ya? Benar ya? Saya bukan azabun muhin ya. Ayo yang hafizah. Al-Baqarah di awal-awal gitu. Mana yang hafizah sini? Jangan nanti saya dikira meriwayatkan Quran yang lain. Kok mana masalah mana ya? Oke, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u. Oke, ayatnya begitu. Orang-orang yang beriman, jangan engkau berkata ra'ina, tapi katakan unzurna. Tunggu kami atau lihat kami. Wasma'u, lalu kemudian dengarkanlah. Apa yang terjadi? Peristiwanya sederhana ternyata. Tapi sederhana membutuhkan ini tadi, membutuhkan kompleksitas apa yang terada di sekitarnya. Kenapa dilarang mengatakan ra'ina? Kenapa dikatakan ra'ina itu bisa bermakna tamahul bina. Pelan-pelan hatta nafhama kalamak. Sampai kami bisa memahami. Jadi positif kan maknanya kan? Jadi ada nabi menyampaikan ayat ajaran kepada sahabat. Sahabat lalu bilang ra'ina. Ra'ina itu maksudnya pelan-pelan ya Rasul. Pelan-pelan hatta nafhama kalamak. Sampai kami bisa memahami
Apa yang engkau katakan. Ra'ina itu positif. Ra'ina itu positif. Tapi pertanyaannya, kenapa lalu Quran melarang menggunakan kata ra'ina? Disuruh justru mengatakan unzurna. Lihat kami. Lah padahal kan nggak ada hubungan kan. Lihat kami sama pelan-pelan itu kan bukan pengganti kan. Bukan pengganti kata. Tapi unzurna. Wasma'u dan dengarkanlah. Nah, oke. Lalu kemudian dia hanya bisa dibaca dengan, itu kalau versinya Suyuti. Kalau kita membaca surrounding environment. Ternyata orang-orang Yahudi dulu dalam bahasa Ibrani itu juga punya kosakata yang sama, ra'ina. Tapi ra'ina itu kalau di dalam tradisi mereka itu maknanya untuk mengejek. Semacam mengatakan engkau saya lupa persisnya. Engkau bodoh. Ya semacam begitu. Mengejek maknanya. Mengejek. Maka lalu kemudian orang-orang Yahudi ini tadi ketika Nabi berdakwah kepada mereka, mereka mengucapkan kata yang sama. Ra'ina. Di kuping orang-orang mukmin, mereka sama seperti kita. Mau mendengarkan apa yang dikatakan Rasul. Padahal yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi ini tadi, dia mau ngenyek kanjeng Nabi. Jadi itu kosakatanya sama, tapi maknanya jauh sekali. Di kalangan orang Arab maknanya itu tadi pelan-pelan. Tapi di kalangan orang Ibrani itu maknanya ngenyek, menghina. Ra'ina itu menghina gitu. Menghina. Sampai diketahui oleh salah seorang sahabat kan, Sa'ad ibn Mu'az. Sa'ad ibn Mu'az dia bilang, dia tahu bahasa Ibrani ini tadi. Bahwa ra'ina itu maknanya jelek buat menghina. Maka dia datang ke kerumunan orang-orang Yahudi sambil berkata, kata dia, kalau aku dengar salah seorang dari kalian mengucapkan kata itu lagi, laqata'tu 'unuqah. Tak penggal lehernya katanya. Tak penggal lehernya kata dia. Oh jangan sekali-kali kau ucapkan itu. Maka lalu kemudian ayatnya lalu berkata, walakin la taqulu ra'ina wanzurna wala taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Tapi katakanlah lihatlah kami. Lihatlah kami itu bisa bermakna kalau guru lagi ngajar melihat muridnya akan lihat, ini ngantuk. Kasih ice breaking. Kan gitu kan kalau guru kan? Ini tak paham. Diulangin lagi. Gitu kan, diulangin lagi. Coba kalau gini, ayo gak peduli. Maka perintahnya unzurna, lihatlah kami ya Rasul gitu kan. Wasma'u, kalau sudah begitu, kau dengarkan pelan-pelan apa yang dikatakan Nabi. Agar apa? Agar kau bisa paham dan tak perlu Nabi mengulangin lagi. Oke. Kata Imam As-Suyuti itu penting bagi Suyuti. Surrounding itu penting untuk memahami karakter teks. Jadi dia saling komplementer sebenarnya dengan Az-Zarkashi. Hanya mau titik pemberangkatannya. Baru kemudian masih yang ketiga. Yang ketiga al-ada. Jadi kan yang pertama tentang tempat, waktu, keadaan. Yang kedua tentang siapa menyampaikan apa. Yang ketiga al-ada. Bagaimana lalu kemudian teks ini disampaikan. Ada al-waqfu, ada al-ibtida, al-imala, al-maddu, takhfiful hamzah, wal idgham. Oke. Terus jadi sekarang bunyi. Ini kan cara orang membunyikan. Jadi belum ke makna ini, belum ke mana. Jadi masih karakter luarnya. Sesuatu di luar, tapi sudah mulai masuk ke teks. Tapi karakter material teks dulu yang dibicarakan. Sesudah karakter material teks, baru yang amrur rabi' baru masuk ke karakter substansial dari teks. Yang gharib, mu'arrab, majaz, mustarak, mutaradif, isti'arah, at-tasbih. Yang ini sudah sama dengan Imam Az-Zarkashi. Jadi baru mulai masuk ke karakter teks. Nah, terakhir nanti terus al-ma'anil muta'alliqah bil ahkam. Wa warba'atu asyara naw'an al-amal baqi ala umumi. Nah, baru masuk ke am khas. Yang terakhir
ada makna yang berhubungan dengan lafaz, ini sudah masuk ke makna, ini sudah ke karakter teks. Oke, ala kulli hal. Saya mau tutup begini 5 menit terakhir. Jadi 2 abad sesudah Az-Zarkashi, Imam As-Suyuti mulai memperkenalkan teks Quran dengan cara yang lain. Jadi prinsipnya pesan yang kata beliau, orang baru bisa baca teks itu dengan tepat kalau dia memahami apa yang berada di sekitar teks. Nggak cukup hanya dengan teks saja. Apakah ini kontekstualis? Bisa iya, bisa tidak. Saya nggak tahu. Kalau perdebatan sekarang kan kontekstualis sebenarnya. Tapi it's too far. Mungkin terlalu jauh kalau saya mau diskusi ke sana. Saya mau bertahan menunjuk teks ini saja. Nah, bagaimana kan minggu kemarin kan ada bulan kemarin kan ada yang tanya karena dianggap bahwa ulumul Quran klasik itu harus direvisi gitu kan, harus dibaca, ditulis ulang agar nah kalau saya sih bukan ditulis ulang, kesan saya begini, kesan saya bisa jadi saya salah. Kalau saya baca ulang dan mencoba memahami ulang yang ditulis, sebenarnya cara membacanya yang yang diperbaharui. Karena begini tadi, ketika Imam As-Suyuti bicara tentang mawatin, awqat sama waqai', bagi kita orang dulu itu hanya tentang informasi tempat waktu. Tapi ternyata bagi pembaca belakangan justru itu informasi yang sangat kuat untuk menyusun ulang struktur turunnya Quran. Jadi tertib nuzul. Jadi ketika orang bisa membaca, nah bagi pembaca yang sederhana, makanya udah selesai saja. Ya udah, itu di Makkah, itu di Madinah. Itu Nabi lagi di tempat tidur, Nabi lagi dalam keadaan mimpi. Padahal semuanya bisa distruktur ulang menjadi struktur tertib nuzul. Tertib nuzul itu fungsinya apa? Tertib nuzul fungsi yang paling utama adalah untuk bisa memahami bagaimana pesan Quran itu secara gradual. Kan banyak di dalam itu kan, nanti kita lihat. Nanti kalau orang bicara nasikh mansukh, walaupun nanti kalau kita baca di dalam Imam As-Suyuti bicara panjang lebar tentang nasikh mansukh, sampai pada kesimpulan kemungkinan nasikh mansukh itu tidak terjadi karena begitu banyak persilangannya. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari kitab ini urutannya. An-Nawal Awal, Wasani, As-Salis, Wal-Rabi', Al-Khamis, Was-Sadis, As-Sabi' Wal-Thamin, Al-Tasi' Wal-Ashir, Al-Firasun Naumi, Al-Hadi Ashar. Terus wala muta'alliqa bin nuzul. Itu kata beliau. Mata karara. Jadi yang nuzul itu awal ma nuzila, akhiru ma nuzila, ma'urifa waktu nuzulihi, ma'unzila fihi wala minzal ala ahadim minal anbiya. Jadi apa yang diketahui waktu turunnya, apa yang diturunkan kepada Nabi tapi tidak diturunkan kepada salah seorang Nabi sebelumnya, apa yang diturunkan juga kepada Nabi-Nabi sebelumnya, apa yang terjadi pengulangan penurunannya, apa yang diturunkan mufarrakan secara terpisah, mana yang diturunkan secara berkelompok, lalu bagaimana cara turunnya. Wahadhihi kulluha muta'alliqatun bin nuzul. Ini semua berhubungan dengan dengan turunnya Quran. Lalu ada mutawatir, ahad, syadz, qiraatun nabi, ar-ruwat wal hufaz, kaifiyyatut tahammul, al-ali wan nazil, al-musalsal, wa hadhihi muta'allaqun bis sanad. Ini caranya turun tadi. Ada ibtida, waqaf, imalah, al-mad, takhfiful hamzah, idgham, ikhfa, iqlab, makharijul huruf. Ini semua dengan cara bil ada, bagaimana cara menyampaikan, membunyikan Quran. Gharib, mu'arrab, ini baru masuk ke teks, ke konsep teksnya gitu ya. Ke konsep teksnya. Al-mu'awwal, al-mafhum, al-mutlaq, muqayyad, nasikh, mansukh, ma'umila bihi wahid, semua nasakh makana wajiban ala wahid, al-ijaz, ini lebih panjang, al-iltifat. Ya beliau bicara panjang lebar juga tentang karakter teks. Nanti di akhir beliau bicara tentang ini bab 1. Tapi kejauhan nanti. Kalau kita teruskan sampai bagian akhir nanti 2 bab menjelang akhir dari jilid 2 beliau bicara tentang qawaid. Jadi posisinya hampir sama dengan Az-Zarkashi. Zarkashi juga menempatkan qawaid itu di akhir. Di bab, kalau keempat bab. Oke. Tapi ala kulli hal. Saya mau tutup dengan begini.
Jadi dari dua kitab ini paling tidak kita belajar sesuatu gini tentang bagaimana para ulama dulu memperkenalkan kepada kita, kepada umat tentang bagaimana dulu tujuannya sangat teologis tentu. Jadi bukan akademik. Tujuannya sangat teologis. Bagaimana Quran yang Allah turunkan sebagai petunjuk ini bisa benar-benar menjadi petunjuk. Bagaimana orang bisa memahami maknanya. Itu jelas. Tujuan kitab ini dua-duanya teologis. Bukan kayak orang ngarang disertasi. Dapat titel. Ngarang tesis dapat titel. Enggak. Ini memang teologis. Dua kitab ini dikarang untuk tujuan teologis. Tetapi untuk tujuan itu mereka punya dua pendekatan yang berbeda walaupun terhubung sebenarnya. Yang pertama yang lebih awal lebih menekankan kepada teks. Tapi bukan skripturalis. Teks yang dimaksud adalah bahwa orang kalau membaca Quran harus bisa memahami karakter teks. Yang kedua sebaliknya, oke, karakter teks penting, tapi sebelum sampai kepada karakter teks, kita harus mulai dari surrounding environment. Sesuatu yang berada di sekitar teks. Karena dia yang menentukan makna teks. Nah dua-duanya sebenarnya bisa dikombin. Jadi pesannya sederhana. Setiap kali kita membaca Quran, kita perlu paham bahwa Quran itu dengan bahasa Arab, dengan uslub, dengan gaya bahasa tertentu, maka tidak cukup kita membaca hanya mengandalkan makna harfiah. Karena setiap karakter teksnya, kayak contoh tadi saya sengaja ambil contoh yang sangat sederhana, Malik Yaumiddin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu baru bicara tentang isim dan fi'il. Pada isim dan fi'il saja karakter teks akan menentukan bagaimana dimaknai. Tapi pada saat yang sama kita juga tidak bisa meninggalkan. Karena 23 tahun turunnya Quran kepada Nabi dengan jumlah yang hanya sedikit itu tadi, itu menandai bahwa peristiwa-peristiwa yang berada di sekitarnya itu adalah peristiwa-peristiwa yang ikut menentukan makna. Makanya, jadi kayak menafsir lagi. Gini, ketika membaca tafsir surah Ad-Duha, kita Imam Nawawi menafsiri surah Ad-Duha, ketika menafsiri wa wajadaka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ketika bilang bahwa Allah tidak meninggalkan engkau ya Muhammad ketika Muhammad gelisah. Beberapa waktu tak dapat ayat. Wa wajadaka a'ilam fa'aghna. Apa? Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Ketika engkau dapati engkau sedang bingung, maka Allah beri petunjuk engkau. Itu bagi sebagian itu menceritakan peristiwa di mana tidak ada ayat Quran turun. Tapi Allah tak pernah meninggalkan kanjeng Nabi. Gitu maksudnya. Nah yang meninggalkan kanjeng Nabi, yang ini mana? Yaitu peristiwa yang macam-macam itu. Maka itu juga sebenarnya bagian dari keseluruhan pewahyuan. Tapi dia bukan wahyu yang matslu. Itu yang dimaksud oleh Imam As-Suyuti. Itu yang menjelaskan kenapa sebenarnya Imam As-Suyuti, apa yang ditulis Imam As-Suyuti At-Itqan, itu lebih klop dalam metodologi penulisan ilmiah kontemporer. Karena para peneliti kontemporer menemukan jejak akademik metodologis yang sangat kuat di situ. Bagaimana teks tidak pernah bisa dilepaskan dari konteks. Itu yang sebenarnya menjelaskan yang di awal tadi saya ceritakan. Begitu banyak pemikir-pemikir Islam kontemporer atau orientalis kontemporer menyandarkan pendapatnya kepada kitab ini. Karena struktur berpikir kitab ini secara metodologis sangat kuat. Oke, tapi pesannya ya tadi, pesan kesehariannya sederhana sebenarnya. Dekati Quran lewat karakter teksnya dan dekati Quran dengan apa yang ada di sekitarnya. Jangan pisahkan dia dari apa yang ada di sekitarnya dan jangan pisahkan dia dari apa yang ada di dalamnya, karakter teks. Kalau kita pisahkan itu, maka Quran bisa jadi alat untuk melahirkan permusuhan. Itu yang terjadi kan? Ayat perang dimaknai perintah perang, padahal ayat perang bisa jadi dalam karakter teksnya, dalam konteksnya, dia sebenarnya adalah pesan untuk perdamaian. Tapi ketika hanya dibaca sebagai ayat saja, berdiri sendiri, ya bisa jadi menjadi pesan perang.
Nanti kita kapan-kapan diskusi yang tematis itu ya. Kita nanti aja diskusi. Saya memang menghindari sama Mas Wahid, menghindari yang tematis nanti dulu deh. Karena yang tematis itu jatahnya para yai mufasir gitu kan. Saya bukan mufasir, saya muter-muter di kitab-kitab dasarnya saja. Allahu a'lam bishawab. Nyen samudra pangapunten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih matur nuwun Pak Robek yang sudah memberi banyak wawasan pengetahuan terkait dengan kitab Al-Itqan dan juga kitab sebelumnya. Dua kitab ini yang menjadi kitab dasar terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Catatannya tadi adalah struktur dari kitab Al-Itqan ini dia lebih membawa tempat, waktu, kejadian yang terjadi sekitar teks, kemudian bagaimana Al-Quran itu sampai, poin ketiganya adalah bagaimana teks itu disampaikan. Nah, ini yang menjadi struktur dari kitab Al-Itqan ini. Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, 1, 2, yang putri belum ada. Monggo Mas. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa maslahat rabbil alamin. Allahumma qad istawda'naka bima 'allamtana fardutu ilaina tahajjatu wa tunsilah rabbika rahmatin. Perkenalkan, nama saya Arya. Ini terkait agak misteri ya. Strukturnya di Al-Itqan kan Al-Ada. Nah, yang jadi problem saya kan ya, alhamdulillah ya, sering baca Quran gitu. Jadi peka dengan Al-Ada ya, Waqaf, tidak dan sebagainya. Nah, di beberapa kasus kan di tafsir-tafsir, apalagi tergantung qiraahnya ya, itu kan mengimplikasikan penafsiran yang berbeda tergantung qiraah dan Waqaf itu tadi Al-Ada gitu. Nah, ketika kita memakai satu qiraah kan maknanya bisa beda tergantung al-adanya tadi. Nah, kepakeman misal kita nih kan hafaz an Asim gitu. Jadi sebenarnya perlu nggak untuk keluar dari pakem qiraah buldan itu untuk menafsirkan Quran gitu, karena jangan-jangan ya kadang ini kan masalah wacana ya, tafsirkan melahirkan wacana yang akhirnya jadi kesepakatan bersama suatu kelompok masyarakat yang mengamalkannya, dan perlu gak keluar dari pakem-pakem itu, karena ya apalagi kan kita lihat Jalaluddin Suyuti, Imam Suyuti kan ya dia di Jalalain pakai 4 qiraah padahal ada 7 lah yang mu'tabaroh gitu. Nah itu kan bisakah jadi harus satu aja atau 7-7-nya dipakai gitu terhadap al-ada ini gitu. Itu sih yang masih misteri bagi saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya ya. Biasanya saya manggilnya Abah. Ya, izin bertanya. Nah, ya, perkenalkan dulu ya, mungkin yang lain. Nama saya Minan. Saya izin bertanya berkaitan tadi tentang kitab Al-Itqan ini ya, karena memang cara pendekatannya itu dinyatakan berbeda dari Az-Zarkashi, di mana Al-Itqan ini bergerak dari konteks ke teks, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau Az-Zarkashi fokus di teks dan karakter teksnya. Nah, yang menjadi titik pertanyaan saya adalah bagaimana konteks-konteks itu, atau tadi ada kata waqa'i, kemudian mawatin, kemudian mawakit atau al-awqat itu, yang dimana itu kan konteksnya itu menjadi data yang valid untuk kita menghubungkan antara konteks dan teks, karena konteks itu kan tergantung interpretasi dan itu tidak stabil biasanya, makanya rentan terhadap interpretasi yang tidak tepat, sehingga ketika misalnya dikembalikan pada
konteks akan sangat rawan sekali terhadap ketidakstabilan makna. Nah, kira-kira seperti itu. Berbeda dengan tadi mungkin yang siapa Az-Zarkashi yang bergeraknya teks dan karakter teksnya. Yang memang dari awal memang dia itu dari teks yang stabil dan akhirnya mencari, walaupun tadi di bab keempat dan kelima bab Rabi dan Khamisnya memang ada bagian teks ma'ani, teks dan maknanya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Yang menteri belum ada. Oke, monggo Pak Rafiq. Oke, baik, makasih. Iya. Oke, senang saya pertanyaannya abudi. Oke, tapi gini, tapi menarik ini diskusinya. Kayaknya malah menarik nanti yang akan datang kita lihat nanti ketika baca Manahilul Irfan, karena itu relatif sangat kontemporer, jaraknya lumayan jauh. Sekitar 4 abad, 5 abad bahkan, dan sudah sangat kontemporer karena ditulis oleh Imam Az-Zarqani dalam konteks Azhar modern, sudah Azhar modern. Kita lihat nanti bagaimana beliau memainkan kedua item ini, teks dan konteks. Oke, ya, bulan depan insya Allah kita baca Az-Zarqani ya. Kita kenalan sama Az-Zarqani, Manahilul Irfan. Tapi gini, pertama dulu. Iya, jawabannya tentang qiraat tadi, apa qiraat? Jawabannya iya. Jadi sebenarnya dalam kitab tafsir itu saya kebetulan rutin ngaji itu semingguan baca Sofatut Tafasir di satu majelis, di majelis yang lain baca Marah Labid gitu ya, baca Marah Labid. Itu dua-duanya sebenarnya agak kontemporer sebenarnya. Karena Imam Nawawi kan juga sudah belakangan sini abad 19 ya. Abad 19 ya, benar 19 ya. Lalu Ali As-Sabuni apalagi sudah abad ke-20 ya, abad sekarang. Tapi ada karakter yang sama di dua kitab itu, walaupun di cara menempatkannya berbeda. Kalau Imam Syekh Ali As-Sabuni biasanya menempatkannya pada tambih, jadi pada belakang. Jadi beliau membiarkan dulu penafsiran itu mengalir apa adanya dari teks. Ayat apa tafsirnya, ayat apa tafsirnya. Nanti kalau ada kompleksitas dalam qiraat baru beliau sebutkan secara terpisah. Tapi kalau Imam An-Nawawi itu ya muncul embedded di dalam badiknya. Beliau akan sebut, jadi mulai dari qiraat, konsekuensi qiraat pada wakaf dan ibtida, dan konsekuensi wakaf dan ibtida terhadap penafsiran ayat. Saya lupa apa ayat terakhir yang kita baca itu ya. Sorry, ngapunten saya. Tapi prinsipnya iya, ngapunten saya malah kelupaan contohnya. Dari tadi mencoba mengingat contohnya tapi nggak keingat juga. Jadi prinsipnya bahwa di dalam tradisi tafsir justru qiraat itu penting karena dia salah satu penanda variasi penafsiran. Walaupun, jadi kenapa kita pakem seringkali membaca hanya satu pakem, karena kan isu kita adalah isu pada membunyikan. Jadi itu yang disebut di awal itu kan tadi aswat saja, sekedar mengeluarkan. Kalau mengeluarkan bunyi bagi orang awam kebanyakan memang yang mudah ya memang hanya menggunakan satu qiraat. Tapi ketika masuk ke wilayah tafsir, dalam tradisi tafsir qiraat itu menjadi signifikan. Jadi kalau tadi benar jenengan sebut Suyuti dalam tafsir dia membatasi beberapa qiraat, tapi kalau Imam An-Nawawi bahkan qiraat yang syadz saja beliau kutip untuk menandai makna. Karena perbedaan qiraat atau perbedaan waqaf dan ibtida itu pasti akan menandai makna. Misal begini yang terakhir itu apa ya? Wal fajri wa layalin 'ashr wa syaf'i wal watr wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbika bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mislaha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad wa aktharu fiha al fasad fasabba 'alaihi rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Yang menganggap bahwa inna rabbaka labil mirsad itu sebagai jawab dari wal fajri wa layalin 'ashri wa syaf'i wal watr wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamul lidhi hijr,
lalu jawabnya nanti ada pada inna rabbaka labil mirsad, maka pada saat qiraahnya kita akan temui bahwa mulai dari cerita Samud, Ad, dia akan menggunakan lam alif untuk menandai itu lebih afdal untuk disambung, untuk tidak berwakaf di situ agar tidak terputus pada inna rabbaka labil mirsad. Tapi bagi dia yang mahzub, maka lam alifnya hilang dari itunya di rasul ayahnya, di atas surahnya. Karena inna rabbaka labil mirsad itu kan maksudnya Tuhanmu yang menjaga. Kenapa sih kita mesti diperkenalkan dengan al-fajr, walayalin ashar, wasyafi' wal watar, wal laili idza yasrihal fi dzalika qasamul lidzi hijar. Alam tara. Kenapa harus disebut waktu-waktu itu? Bagi sebagian ketika tujuan dari itu semua untuk mengingatkan bahwa inna rabbaka labil mirsad, maka pada ayat-ayat yang sebelumnya di tengahnya Ad, Samud, Fir'aun, di rasul ayahnya dia akan menggunakan lam alif. Itu menandai orang butuh membaca terus sampai ke situ. Tapi bagi yang tidak, di rasul ayahnya tidak ada lam alifnya. Tidak ada lam alifnya. Kenapa? Karena itu satu informasi yang mana sampai di Hijr. Itu satu informasi. Ad, Samud dan sebagainya itu informasi yang lain lagi. Inna rabbaka labil mirsad itu informasi lain lagi walaupun dia terhubung. Pendeknya sederhananya begini. Iya, jadi dalam tradisi tafsir sebenarnya qiraat itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penafsiran. Hanya beda, nanti perbedaannya adalah seperti yang Anda sampaikan. Apakah ada yang membatasi pada beberapa qiraat tertentu, ada yang bahkan sampai menggunakan qiraat syadz. Hari ini tadi teman-teman saya di UIN, beberapa teman dosen, itu lagi jalan-jalan ke Imogiri. Imogiri pemakaman, lalu lihat naskah tulisan tangan, manuskrip Quran punya orang Jogja, orang di sekitar situ. Yang manuskrip itu di sisi-sisi manuskrip itu ada qiraatnya. Nah, jadi saya pernah memperhatikan secara intensif di Banjarmasin di tempat saya di Kalimantan itu kiainya ulamanya banyak dari dulu. Sejak masanya Syekh Arsad Al-Banjari itu ulamanya banyak sekali. Tapi tidak ada karya tafsir dari sana. Jadi sana tidak ada ulama tafsir. Di sana nggak ada ulama tafsir. Kalau di Jawa kan ada ulama tafsir. Sana ulamanya ulama fikih. Karya-karya mereka tuh fikih, tasawuf, tauhid gitu karya-karya. Mereka tidak ada yang menulis karya tafsir pada masa generasi itu. Tetapi beberapa punya mushaf. Mulai dari Syekh Arsad. Syekh Arsad Al-Banjari itu punya mushaf. Nah di mushafnya Syekh Arsad Al-Banjari tulisan tangannya itu para teksnya itu adalah qiraat. Para teks itu yang ditulis di sisinya. Itu adalah qiraat. Jadi qiraatnya. Jadi memang di dalam tradisi keulamaan qiraat itu menjadi bagian yang tak terpisahkan baik dari membaca maupun menafsir. Nah, tapi memang dalam tradisi awam ya qiraat yang banyak itu malah membingungkan. Tapi itu logis sebenarnya. Itu logis. Jadi logis karena dulu sebelum terjadi peristiwa sebelum kanonisasi, ini sekalian mau meloncat ke pertanyaannya Minan tadi. Sebelum kanonisasi, sebenarnya saya di awal-awal dulu pernah cerita. Varian bunyi itu bagian dari keniscayaan ketika dia merupakan transmisi lisan. Tapi pasca kanonisasi itu maksudnya teks ini dimapankan. Memang akhirnya masing-masing kelompok orang akan memilih dia mau akan ikut bacaan yang mana. Nah bacaan yang dipegangi oleh mayoritas itu yang menjadi mapan gitu. Jadi padahal dulu varian bacaan yang kita kenali dengan qiraat itu bagian dari keseharian orang kebanyakan. Sesuai dengan sukunya masing-masing, sesuai dengan siapa gurunya. Makanya di As-Suyuti tadi kan ada cerita tentang as-sanad tadi. Itu penting karena itu akan menjelaskan di sini orang baca begini, di sini orang baca begini, di sini orang baca begini gitu kan. Oke, jadi dulu qiraat itu bagian dari keseharian. Tapi sesudah kanonisasi dia memang terkelompok. Oke, itu satu. Nah sekarang saya melompat ke yang Minan tadi. Jadi gini, benar kalau mau dihitung teks lebih stabil itu iya, tetapi juga tidak. Saya senang sekali jawaban yang mengambang begitu. Ya tidak itu begini. Teks yang kita pahami sekarang itu memang lebih stabil. Jadi lebih mudah kan melihat karakternya. Tetapi itu tampak stabil karena kita melihatnya pasca kanonisasi. Padahal kalau melihat isu tadi qiraat, teks sebenarnya juga tidak stabil.
Teks juga tidak stabil, tergantung pakai qiraat siapa gitu kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, jadi sebelum kanonisasi, teks itu tidak stabil juga. Makanya orang ceritanya kan dulu berantamnya justru berantem terhadap teks. Karena beda bunyi bacaan. Beda bunyi bacaan. Imam Syafi'i dan Imam Malik itu bisa berbeda pendapat tentang hukum sah atau batal atau tidaknya bersentuhan dengan perempuan ketika merujuk kepada teks yang sama. Tanpa merujuk teksnya sama kan. Jadi aula mastumun nisaa. Ketika lamastumun nisa itu mustarak atau sekedar kesentuh saja. Kalau dia mustarak itu bersentuh-sentuhan, saling menyentuh, berarti ada nafsu di situ, gitu kan. Tapi kalau sekedar kesentuh saja, tapi enggak asal kesentuh saja. Kata Syafi'i asal kesentuh batal, gitu kan. Tapi Malik enggak, itu mustarak, mengutip banyak riwayat hadis yang lain kan. Oh kalau begitu yang dimaksud itu adalah bersetubuh. Hanafi mencoba cari jalan tengah. Enggak begitu kata Hanafi. Memang bersentuh, karena lafaznya memang menyentuh. Tapi menyentuh dengan nafsu. Wah itu mengukur nafsunya gimana? Ya cuma Anda dan yang menyentuh yang tahu gitu kan. Selain yang menyentuh kan gak tahu. Oke, jadi teks itu benar, teks itu stabil. Tetapi dia stabil dalam satu jalur qiraat, dia stabil dalam satu kelompok pasca kanonisasi. Tapi sebelum kanonisasi, teks itu sebenarnya gak stabil juga. Karena ya tadi dia bisa bervariasi, apalagi pada masa-masa awal ketika tulisan Quran masih berbentuk mnemonik. Itu diskusi kita tahun pertama kayaknya ya. Tahun pertama tulisan masih berbentuk mnemonik. Yang disebut teks itu jauh dari yang kita anggap stabil sekarang. Jadi tulisan yang sama, bacaannya bisa berbeda. Bacaan bisa berbeda. Fatabayyanu bisa dibaca fatatsabbatu gitu kan. Karena jumlah itunya sama. Jumlah capcut-capcutnya apa? Jumlah naik turunnya itu sama gitu kan. Untuk bisa dibaca fatabayyanu atau dibaca fatatsabbatu. Itu satu. Nah, tapi benar juga pertanyaannya. Jadi dua-duanya sama-sama bisa stabil, bisa tidak stabil. Bagaimana dengan konteks yang tidak stabil gitu kan? Konteks yang tidak stabil. Nah, mungkin begini catatan pentingnya menurut saya. Kenapa Suyuti menganggap itu penting? Karena Suyuti itu selain seorang macam-macam karakter, tapi yang dikenal pertama itu dia adalah mu'arrikh. Dia sejarawan. Jadi bagi orang sejarawan sensitif sekali dia dengan waktu. Jadi ketika Suyuti memberi tekanan pada konteks, karena dia sejarawan. Beda dengan Az-Zarkashi. Az-Zarkashi itu usuli kemarin. Dia ahli usul. Bagi ahli usul itu teks itu penting. Teks dulu karakternya. Jadi karakter orang itu memang menentukan kemana dia mau cerita. Nah, bagi seorang mu'arrikh, bagi seorang sejarawan, tentu validitas data historis itu mudah. Mudah, karena dia akan melakukan triangulasi, macam-macam gitu kan. Hanya tadi Suyuti juga cerita kan, ada kasus nanti di mana ayat itu, kan dia sangat mengandalkan konteks misalnya. Tapi kan bisa terjadi konteks sama sekali tidak diketahui. Konteks sama sekali tidak diketahui. Dalam konteks ini dia akan mengikut apa yang dikatakan Zarkashi. Bertahan kepada konteks ayat. Konteks relasi redaksi ayat gitu. Jadi bukan pada konteks di luarnya. Karena sangat mungkin terjadi. Sesuatu yang terjadi di luarnya itu sangat mungkin terjadi tidak diketahui. Apalagi, nah itu kenapa dia menempatkan sabab nuzul di belakang. Sebelum dia bicara maki madani dan sebagainya. Karena kalau andalannya hanya sabab nuzul, sementara sabab nuzul itu dalam tradisi ulumul Quran sudah dibatasi oleh tradisi periwayatan. Nah tradisi periwayatan itu membuat jumlah sabab nuzul menjadi sangat terbatas. Tradisi periwayatan itu kan siapa meriwayatkan apa, maka diukurlah seperti orang mengukur periwayatan hadis kan. Harus dabit, awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yusadda aw yu'al yarwihi adlun dabitun an mislihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi. Saya mah dulu ngapalnya pakai nazaman itu. Jadi oke. Jadi mulai dari perawi dia sangat ketat aturannya. Perawinya harus dabit, siqah, lalu mu'tabadun fi dabtihi wa naqlihi. Harus diyakini, lalu dia harus muttasil, tidak boleh terputus. Nah ketika sabab nuzul menggunakan kategori itu,
maka jumlah sabab nuzul menjadi sangat terbatas. Maka gimana orang bisa meluaskannya? Pilihannya bagi orang yang berbasis pada teks, ketiadaan sabab nuzul diselesaikan dengan relasi antar teks. Munasabah teks. Kata ini ada dalam kalimat bagaimana. Itu seperti yang dilakukan Az-Zarkashi. Tapi bagi seorang sejarawan, ketiadaan informasi sabab nuzul, karena keterbatasan hadis tadi, dia diselesaikan dengan konteks yang lebih luas. Konteks orang Arabnya, konteks masyarakat. Itu yang lalu kemudian dalam tradisi akademik belakangan disebut dengan sabab nuzul makro dan sabab nuzul mikro. Atau dalam tradisi akademik belakangan ulum Quran disebut dengan bi'atun nuzul sebagai tandem dari sabab nuzul. Sabab nuzul itu peristiwa langsung yang ada riwayatnya. Bi'atun nuzul itu peristiwa yang ada di sekitarnya. Kayaknya bulan kemarin saya cerita ini ya? Enggak ya? Cerita ini kan? Oh dulu ya. Misal contoh yang paling gampang menempatkan sabab nuzul dan bi'atun nuzul. Cerita yang sering saya ulang-ulang itu loh. Cerita kisah cintanya Khawlah binti Sa'labah dan Aus bin Samit. Kisah cintanya itu. Kan kisah cintanya Khawlah binti Sa'labah dan Aus bin Samit. Tahu masih ingat cerita itu kan? Cerita zihar. Kalau baca sabab nuzulnya, itu kan hanya cerita tentang Khawlah lapor sama Nabi. Dia baru dizihar oleh Aus bin Samit dengan dikatakan bahwa anti kadhahri ummi. Engkau seperti punggung ibuku. Jadi dia disamakan dengan ibunya. Itu zihar. Lalu dia lapor sama Nabi. Tapi Nabi tak bisa kasih jawaban. Itu saja sabab nuzulnya. Nah, sabab nuzul ini nggak bisa berdiri sendirian. Kita butuh konteks yang lebih luas. Apa konteks yang lebih luas? Tradisi perkawinan orang Arab. Kenapa zihar mesti bermasalah? Oh ternyata dalam tradisi perkawinan orang Arab, zihar itu seperti menggantung. Dia bukan talak, tapi juga bukan, dia bukan talak, tapi sudah melepaskan hubungan suami istri. Kita tak lagi berhubungan, tapi kita tidak dalam posisi talak. Sowat gitu loh. Jadi perempuan seperti tergantung. Lah itu kan ketahuannya di bi'atun nuzulnya, di sabab nuzulnya nggak ada. Di sabab nuzulnya nggak ada. Nah orang membutuhkan konteks yang lebih besar. Baru tahu, oh karena itu makanya zihar bermasalah. Kalau sekarang, oh istri disamakan dengan ibu, itu nggak masalah. Istri lagi masak gitu. Nanti suami datang. Kayak ibuku. Wah, pintar masak maksudnya. Saya kalau lihat nggak apa-apa lagi, kamu mudah-mudahan nggak muncul nanti di internet. Saya kalau lihat istri saya sedang masak, saya bilang, Mak, kayak lihat masa depan kita. Woi, apa bah? Besok kalau pensiun buka warung. Kan lagi masak. Kan lihat masa depan. Dipikir lagi memuji gitu. Ternyata enggak. Padahal udah senang aja. Enggak. Saya satu ketika saya pernah guyon itu. Saya ketika guyonin istri saya bangun tidur. Saya cubit. Abah masih hidup ya? Emang kenapa bah? Kok pas tengok ke sebelah ada bidadari. Itu maksudnya. Kan yang ketemu bidadari udah mati kan? Padahal ternyata belum mati. Enggak itu bela. Oke, tapi kalau sekarang kan orang memuji istri dengan membandingkan istri dengan orang tua, yulazim. Bahkan dari awal bilang, aku mau cari istri yang seperti ibuku. Wah. Atau yang perempuan, karena bapaknya idolanya, aku mau mencari suami seperti bapakku. Udah tua dong. Enggak, tapi that's not the issue. Isunya kan bukan itu. Tapi maksudnya sekarang bi'ahnya sekarang memuji pasangan dengan membandingkannya dengan orang tua itu bisa jadi bermakna positif, gitu kan? Dalam pengertian memuji. Tapi bi'atun nuzul dulu tidak. Bi'atun nuzul dulu tidak. Nah, karena bi'ah ini karena surrounding environment-nya. Jadi karena konteks yang lebih luasnya ini tadi, maka konteks yang terbatasnya ini bisa dipahami. Kan konteks terbatasnya yang pakai hadis tadi kan. Konteks terbatasnya ya hadis itu tadi cuma bilang begitu. Cuma bilang Khawlah, komplain sama Nabi. Nabi gak bisa jawab, suaranya meninggi. Makanya surahnya disebut dengan surah Al-Mujadilah. Perempuan yang mendebat Nabi. Gitu kan. Kenapa dia mendebat? Karena dia mau diselesaikan masalahnya. Tapi Nabi gak bisa selesaikan. Gimana tuh ya Rasul ini? Suaranya meninggi, Aisyah dari balik tirai bilang, kata Aisyah, aku dengar ada perempuan mendebat Nabi, tapi aku nggak dengar dia bilang apa. Makanya lafaznya dimulai dengan
qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka al-ayah. Sungguh Allah mendengar perkataan. Karena ceritanya Aisyah bilang, aku dengar ada orang komplain sama Nabi. Cuma dengar saja, tapi aku nggak tahu, nggak jelas bunyinya apa. Kalau kayak kita pasti jelas itu, karena langsung mendengarkan. Ini loh lagi, nah ada tetangga sebelah lagi ribut, itu langsung nempel kuping gitu kan. Ini apa sih gitu kan? Kalau dulu mah nggak jelas, Aisyah nggak jelas bunyinya apa gitu kan. Kata Aisyah, aku dengar tapi nggak jelas bunyinya. Makanya ayatnya turunnya, aku sungguh, qad sami'allahu, sungguh Allah mendengar. Nah tapi ini kan Aisyah yang nggak mendengar dengan jelas, Khawlah yang komplain sama Nabi. Itu sabab nuzulnya. Itu yang ada dalam riwayat. Tapi nggak bisa ternyata memahami ini kalau kita tidak memahami konteks tradisi perkawinan Arab secara umum. Tapi benar kata Minan bahwa menempatkan konteks terhadap teks dia bisa jadi sangat subjektif. Jadi mencari yang benar-benar objektif it's a bit difficult. Tetapi subjektivitas ini tidak bermakna negatif. Dia yang terjadi di dalam kitab-kitab tafsir adalah intersubjectivity. Intersubjectivity itu maksudnya begini, bahwa mufassir biasanya dan itu akan memberikan beragam macam konteks. Jadi dia membandingkan dengan konteks-konteks yang lain untuk lalu kemudian bisa menjelaskan. Makanya kalau kita baca tafsir, misal begini, dalam Quran itu sebelum ayat yang saya baca tadi, wala taqulu ra'ina, itu apa ayat sebelumnya? Ayo yang hafal Quran. Lau kanu ya'lamun. Walau annahum amanu wattaqau lamatsubatum min indillahi khair lau kanu ya'lamun. Jikalau mereka, lau annahum amanu, mereka orang-orang Yahudi ini tadi beriman. Beriman kepada apa? Beriman kepada apa? Maka lalu kemudian mufassir akan memberi alternatif. Nah itu konteks yang intersubjektif. Jadi bisa jadi beriman itu bi Muhammadin, kata mufassir di dalam kitab. Atau beriman itu bima nuzila bil bayyinati min qabli, dengan bukti-bukti yang dijelaskan sebelumnya. Karena ayat sebelum kan cerita tentang bukti-buktinya. Atau karena walau annahum itu subjeknya adalah orang-orang Yahudi. Walau annahum amanu itu bisa bermakna bit Taurat. Beriman kepada Taurat. Berarti ini kan ada 3 kemungkinan konteks yang digunakan. Itu yang dimaksud tidak stabil tadi kan. Tapi 3 konteks ini menuju kepada pengertian yang sama. Dia menerima kebenaran apa yang ada di hadapannya yang disampaikan oleh Muhammad. Apakah lewat mengimani langsung Muhammadnya atau dengan menerima bukti-bukti yang disampaikan oleh Quran lewat kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tidak Muhammadnya tapi buktinya tentang manna wassalwa, macam-macam sebelumnya ceritanya kan. Atau dengan Taurat. Tapi Taurat juga dalam pengertian yang sama yang menunjukkan bahwa akan datang Muhammad sesudahnya. Jadi satu ayat ini dia gunakan 3 konteks yang berbeda untuk menuju kemungkinan makna. Nah kenapa menunjukkan 3 konteks? Benar tadi pertanyaannya. Kenapa? Karena bisa jadi hubungannya tidak stabil. Kalau hanya satu. Maka lalu kemudian para mufassir memberi konteks-konteks yang lain untuk menunjukkan ada keterhubungan. Sekalipun dalam konteks yang berbeda, tapi pesan ayat ini bisa jadi sama. Itu yang menjelaskan kenapa kita kalau baca tafsir akan ketemu penafsirannya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Bisa jadi nanti bilang, ini yang benar yang mana sih tafsirnya? Karena kita komplainnya begitu. Ini sebenarnya yang mana? Tapi sebenarnya yang terjadi dalam kitab tafsir karena mau menjelaskan itu tadi. Karena konteks itu kan merujuk jauh sekali. Peristiwa 14 abad yang silam. Gitu kan. Informasinya bisa jadi sudah macam-macam. Sudah macam-macam. Maka bagi para penafsir, para ulama penting menunjukkan semuanya. Apakah semuanya itu benar terhadap konteksnya? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi masing-masing bisa menunjukkan keterhubungan makna bahwa dia menunjuk ke pasan yang satu. Dan itu sangat lazim. Jadi kalau kita baca kitab tafsir, sangat lazim kita akan ketemu variasi itu. Variasi itu. Au gitu kan.
Bahkan kadang-kadang pakai waqala menyebut seorang nanti sambungannya wakila. Itu kan kalau dalam bahasa Arab kan turun kan derajatnya kan. Ketika menyebut wakila itu konon. Wakila itu kalau bahasa Indonesia konon atau katanya siapa yang berkata-kata tak jelas. Tidak disebut. Tapi itu biasa muncul dalam kitab tafsir karena mau menyebut kemungkinan ini tadi. Jadi ya benar bahwa hubungan teks dan konteks itu bisa jadi tidak stabil. Nah tapi bagi sejarawan kayak Imam As-Suyuti, ketidakstabilan itu bisa diselesaikan dengan memberi beragam kemungkinan konteks. Nah itu nanti makanya ketika bicara tikrarun nuzul, itu kalau kita teruskan di kitab itu beliau bicara tikrarun nuzul. Yang turun berkali-kali, beliau sampai pada kesimpulan sebenarnya tidak terjadi tikrarun nuzul. Karena kalau tikrarun nuzul itu begini yang terjadi. Ini ayat turun, berarti besok diturunkan lagi, besok diturunkan lagi. Ayatnya sama, turunnya 3 kali. Jibril datang bawa 3 kali. Tapi kata Imam As-Suyuti, dia sampai bilang, enggak. Tikrarun nuzul itu yang terjadi sebenarnya adalah ayat yang sama turun dengan satu peristiwa. Ketika ada peristiwa lain, Nabi gunakan ayat yang sama untuk menjelaskan peristiwa itu. Itu untuk menjelaskan apa? Kalau begitu satu ayat memang bisa masuk ke dalam konteks yang beragam. Kalau begitu, yang mana konteksnya? Ya semuanya itu. Jadi bisa 3, bisa 4 konteksnya gitu. Dalam peristiwa kenabian. Makanya tadi kan di dalam kan salah satu pembahasannya di sabab nuzul itu. Beliau bicara tentang tikrarun nuzul. Berulangnya turunnya ayat. Untuk menjelaskan bahwa ada kemungkinan konteks yang macam-macam. 1, 2, 3. Nah lagi-lagi kita tambah complicated. Complicated saya mau bilang begini penutupnya. Tambah complicatednya bahwa itu yang membuat kenapa lalu kemudian ilmu tafsir itu bagi sebagian ulama baca aja kitab-kitab ulumul Quran itu pasti dibilang sebagai a'lal ulum. Wah, afsahul ulum bil Quran itu ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling fasih, ilmu yang paling baik. Kenapa? Oh, karena memang kompleks sekali. Kompleks sekali. Tapi ala kulli hal, saya sengaja bikin yang berat-berat biar kelihatan intelek gitu kan. Enggak, tapi ala kulli hal maksudnya adalah sederhananya begini. Di dunia akademik kita menyebut teks dan konteks. Tapi dalam praktek keseharian justru dari situ kita belajar tentang bahwa ayat itu bisa jadi digunakan dalam keadaan yang berbeda-beda. Dan itu kita kalau baca tafsir kita akan ketemu itu. Itu yang menunjukkan bagi secara teologis. Itu yang diyakini sebagai ayat itu, Quran itu salihun likulli zaman wa makan. Di masa Nabi saja dia bisa terjadi. Ayat yang sama dipakaikan Nabi dalam beberapa konteks yang berbeda. Kalau begitu konteks itu tidak selalu tentang konteks turun dalam pengertian dari Jibril. Tapi konteks penggunaan Nabi sudah kasih contoh. Nanti di lain kesempatan kita bisa ambil uplok-uplok contoh beberapa kasus ayatnya. Wallahu a'lam. Saya diguyon, sebenarnya saya diguyonin guru saya dulu. Biar kelihatan pintar kalau ditanya pendek jawab yang panjang. Nggak betul. Ada satu lagi yang ingin bertanya? Cukup? Oke. Mungkin ada catatan penutup dari Pak Rafiq untuk kajian malam hari ini. Baik, makasih. Saya mau berdua catatan. Catatan pertama untuk para mutakhasis dalam kajian Quran. Jadi membaca Quran, dalam studi Quran, sebenarnya membaca naskah-naskah turas, naskah-naskah klasik, itu yang menarik. Tinggal bagaimana cara kita membacanya. Karena basis epistemologis secara akademik dari karya-karya klasik itu sebenarnya ya tidak ketinggalan dan tidak berbeda. Tergantung bagaimana cara kita membacanya. Jadi orang tidak bisa, dan dia tidak bisa ditinggalkan karena dia basic. Itu satu. Jadi bagi para mutakhasis yang mau melakukan kajian Quran, penting sebenarnya membaca karya-karya klasik seperti ini sebagai basis untuk melakukan pemahaman Quran. Jadi, nah tapi untuk kita yang awam, termasuk saya secara umum terhadap bahwa kita belajar sesuatu dari sampai 2 kitab ini kita belajar sesuatu bahwa Quran itu seperti bola kristal. Teksnya bisa memberi pesan tertentu seperti yang dimauin Imam Az-Zarkashi. Ruang di sekitarnya juga bisa membuka pesan kepada kita. Jadi orang lalu kemudian tidak bisa
mengambil keputusan tunggal terhadap satu ayat. Karena di ayat Quran itu membuka ruang pemahaman yang begitu luas, membuka ruang demokrasi orang untuk berislam dengan caranya masing-masing. Dan itu bisa terlihat ketika kita memahami tools, memahami alatnya. Mulu-mulukan kan alatnya gitu. Ketika hanya ayatnya saja seakan-akan dia menjadi kaku sekali. Tapi kalau kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan alatnya, dia justru ingin menjelaskan bahwa Quran itu sesuatu yang terbuka dalam batasan tertentu. Dia merespon banyak jawaban dengan cara kita membacanya. Nah, jadi ya ini alat yang diajarkan para ulama untuk menikmati bacaan Quran. Tentu yang kita pelajari di 2 kali pertemuan ini tidak tuntas sampai ke dalam, karena saya hanya mengajak teman-teman untuk mengenal secara umum bagaimana cara berpikirnya. Tapi cara berpikir ini yang bisa dipakai selanjutnya sebenarnya. Apakah model Zarkashian atau model Suyutian. Besok kita akan bicara model Zarkanian gitu kan. Oke, nggih ngaten Mas Wahid.